Bab 23, belum pernah melihat dunia. Gu Yiran tiba-tiba menyadari dan mengeluh, mengapa Anda tidak memberitahu saya lebih awal, Nona Su? Ketika Anda kembali, siapkan laporan penawaran dan berikan langsung kepada Selir Li untuk dievaluasi. Selir Li, Anda harus memperhatikan masalah Nona Su. Jika tidak ada masalah dengan kualifikasi Anda, jika demikian, langsung saja selesaikan. Ya, Gu. Selir Yuanli menjawab, dan dia memandang Feng Feiran lebih tinggi di dalam hatinya. Gu selalu mengatakan hal yang sama, dan Feng Feiran dapat mengubah pikiran Gu hanya dengan satu kata. Tampaknya pemuda bernama Feng Feiran benar-benar tidak sederhana. Liku-liku. Su Yingsue terkejut dan bahagia, tetapi ketika dia berpikir bahwa dia berhutang budi pada Feng Feiran, dia mulai terjerat lagi. Mungkin indera keenam seorang wanita, dia selalu merasa Feng Feiran dalam bahaya, dan semakin jauh, semakin baik. Feng Feiran merasa bangga dan diam-diam mengedipkan mata pada Su Yingsue dan berkata, "Yingsue, kenapa kamu tidak segera berterima kasih kepada Gugu?" Dia mengambil kesempatan itu untuk berteriak dengan penuh kasih sayang. Dia percaya bahwa Su Yingsue tidak akan pernah menolaknya di bawah godaan besar dari hak pilihan. Su Yingsue diam-diam mengerutkan kening, merasa konflik dan penuh kekusutan di hatinya. Di satu sisi, dia tahu bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia. Akan sulit membalas budi Feng Feiran hari ini. Di sisi lain, grup Caoran berada dalam situasi putus asa dan sangat perlu mendapatkan hak agensi untuk menyelamatkan gedung Yu Jiangqing. Su Yingsue sedikit mengernyit, merasa dilema. Setelah Gu Yiran bertemu teman lamanya untuk pertama kalinya, dia sangat bahagia. Dia tidak melihat keterikatan Su Yingsue. Dia tertawa dan berkata, orang yang harus berterima kasih pada Nona Su adalah Feiran. Mata Feng Feiran berbinar. Kata-kata Gu Yiran hanya memberinya bantuan. Sepertinya dia akan segera bisa memenangkan hati Su Yingsue dan menatap Chen Feiyu dengan baik. Dia tersenyum dan berkata, tidak, Yingsue adalah temanku, itu sepenuhnya tanggung jawabku, Yingsue tidak perlu mengkhawatirkannya. Setelah selesai berbicara, Feng Feiran memandang Su Yingsue dengan lembut. Semua orang, termasuk Gu Yiran, tiba-tiba menyadari bahwa tidak heran Feng Feiran berbicara mewakili Su Yingsue, ternyata Feng Feiran tertarik pada Su Yingsue. Semua orang segera menunjukkan senyuman ambigu. Si Zihang berteriak tidak jauh dari situ, sial, Feng Fei benar-benar tidak tahu malu, dan dia bertemu Dewi saya untuk pertama kalinya. Menurutmu begitu, bos? Hei, di mana bosnya? Su Yingsue diam-diam mengerutkan kening, mengetahui bahwa tidak peduli bagaimana dia menjelaskan, orang lain tidak akan mempercayainya. Ketidakpeduliannya terhadap Feng Feiran berubah menjadi rasa jijik. Meskipun grup Caoren sangat perlu mendapatkan hak agensi, dia, Su Yingsue, selalu bersih dan mementingkan diri sendiri dan tidak mau repot-repot menggunakan cara ini. Merupakan cara yang ambigu untuk mencapai tujuan sendiri. Dia hendak menolak, tetapi tiba-tiba, suara menghina datang dari sampingnya, itu hanya agen yang tepat untuk kosmetik, Anda memberikannya kepada saya jika Anda memberikannya, dan Anda melakukannya dengan sungguh-sungguh, Anda benar-benar belum pernah melihat dunia. Dan kamu, jangan lihat itu kamu Feng Feiran, wajah munafikmu benar-benar membuatku muak. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Di depan Gugu, dia berani berbicara seperti ini, yang sama saja dengan menamparkan wajah Gugu secara terbuka, dan mereka dengan cepat melihat ke arah suara itu. Semua orang melihat seorang pemuda berwajah tampan, berdiri tak jauh dari situ, dengan tangan di saku, tatapan malas, dan tatapan jijik di matanya. Itu adalah Chen Feiyu. Tubuh halus Su Yingsue bergetar dan dia tampak cemas. Apakah Chen Feiyu gila? Itu adalah tulang punggung keluarga Gu Dianjing, pengusaha papan atas terkenal Gu Yiran. Jika Gu Yiran marah, bahkan keluarga Su pun tidak bisa menyelamatkan Chen Feiyu. Dia memang dari pegunungan, dan perilakunya ceroboh. Melihat ekspresi suram Gugu dan sedikit ketidaksenangan muncul di antara alisnya, Su Yingsue merasa cemas dan membenci setrika. Astaga, bosnya luar biasa. Di depan begitu banyak elit bisnis, dia bahkan berani mengejek Gu. Itu benar-benar mengancam nyawa. Seru si Zihang berlebihan. Han Muqing tersenyum dan berkata, jangan khawatir, Feiyu tidak pernah melakukan apapun yang dia tidak yakin. Si Zihang menggelengkan kepalanya diam-diam, merasa bahwa Han Muqing diliputi oleh cinta. Di lapangan,
Feng Feiran mencibir dan berkata dengan nada menghina, tahukah Anda bahwa Guran Group adalah perusahaan besar terkemuka di Tiongkok, terutama rangkaian kosmetik Baikao, yang sangat populer di kalangan konsumen. Berapa banyak orang yang ingin mendapatkan hak keagenan tetapi tidak bisa? Bab 232, tidak, kalian semua adalah katak di dalam sumur. Jadi apa? Chen Feiyu berkata dengan ringan, dengan sedikit rasa jijik di matanya. Semua orang mengerutkan kening, merasa bahwa Chen Feiyu terlalu sombong, dan mereka semua merasa tidak bahagia. Selir Yuan Li bahkan lebih diam-diam marah. Rangkaian kosmetik Baikao adalah kerja kerasnya. Sikap menghina Chen Feiyu hanya meremehkannya. Cibiran di sudut mulut Feng Feiran menjadi lebih jelas. Semakin arogan Chen Feiyu, semakin dia menyinggung Gugu. Chen Feiyu tidak punya buah yang enak untuk dimakan. Dia terus mencibir, lalu tahukah kamu bahwa di kota Mingji saja, perusahaan kosmetik yang ingin mendapatkan hak keagenan hanya memiliki sedikit. Dikatakan ada lebih dari selusin, dan selama Anda bisa mendapatkan hak keagenan untuk seri Baikao, Anda memegang uang tunai, dan Anda bisakah menghasilkan uang hanya dengan berbaring? Jadi apa? Chen Feiyu masih menghina, dengan senyum mengejek di wajahnya. Semua orang gempar. Su Yingsue menghela nafas dan menghentakkan kakinya dengan cemas, sudah berakhir. Sekarang Chen Feiyu telah benar-benar menyinggung Gugu. Dengan amarah Gu, masalah ini tidak akan pernah hilang. Ekspresi Gu Yiran muram. Bahkan di Yanjing, pusat kekuatan Tiongkok, dia adalah orang besar yang bisa mengutarakan pikirannya. Kapan dia pernah dibenci oleh junior seperti Chen Feiyu? Hanya saja sebagai bos yang sangat besar, dia bahkan tidak repot-repot berurusan dengan Chen Feiyu secara pribadi, dia juga tidak perlu melakukannya. Karena dia tahu meskipun dia tidak berbicara, seseorang akan melompat keluar. Siapa kamu, nak? Beraninya kamu bersikap sombong di depan Gugu. Kamu tidak punya les sama sekali. Benar saja, dari belakang, seorang pria paruh baya berkemeja putih, memakai jam tangan Rolex, dengan perut buncit dan ekspresi marah serta menghina melompat keluar. Ternyata dia adalah bos dari Yuxing Entertainment Co. Ltd. Dikabarkan bahwa Yu Weizi juga merupakan tokoh besar di industri hiburan, dan dia memiliki hubungan baik dengan orang kulit hitam dan putih. Dia adalah orang pertama yang melompat keluar, dan dia jelas tidak berniat melepaskan Chen Feiyu. Su Yingsue cemas seperti semut di panci panas, dan dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Chen Feiyu tidak menjawab, tapi tertawa menghina. Yu Ziwei mengerutkan kening dan berkata, mengapa kamu tertawa? Chen Feiyu berkata dengan nada menghina, saya menertawakan katak di dasar sumur dan mengintip dunia. Yu Ziwei sangat marah dan berkata dengan marah, sialan, kamu berani menyebutku katak di dalam sumur. Salah, bukan hanya kamu. Chen Feiyu berdiri dengan tangan di belakang tangannya, memandang sekeliling kerumunan dengan ekspresi tegas, dan mencibir, di mataku, kamu semua. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang menjadi gempar. Betapa sombongnya meremehkan semua orang hanya dengan satu kata. Si Zihang hendak minum. Dia memuntahkan anggur merah di mulutnya dengan letupan. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan berkata dengan kaget, sial, bosnya sangat hebat. Dia sudah terkenal selama beberapa dekade. Siapa yang berani melakukannya itu di depannya? Sombong sekali. Sikap seperti itu patut disebutkan. Setelah bos dibunuh oleh orang tua itu, saya pasti akan menaruh dupa di kuburan bos dan bersulang 3 gelas sake setiap festival Qingming dan festival ke-9 ganda. Han Muking meliriknya dan berkata dengan tenang, jangan bicara omong kosong. Meskipun keluarga Gu memang sangat kuat, saya yakin Feiyu adalah yang paling kuat. Si Zihang menggelengkan kepalanya, tidak setuju. Bahkan jika Chen Feiyu sangat kuat, jika dia menyinggung Gugu, dia akan tetap mati. Semua orang di lapangan sangat marah. Bahkan Gu Yiran, meskipun dia sudah mencapai keadaan acuh tak acuh terhadap emosi dan kemarahan, masih marah dan tidak bisa menahan cibiran, anak muda, hal terpenting dalam hidup adalah menjadi. Sadarlah, tahukah Anda orang penting seperti apa yang Anda ajak bicara? Su Yingsue sangat putus asa bahkan Gugu mau tidak mau maju sendiri, yang menunjukkan bahwa dia sudah sangat marah dan tidak ada ruang untuk penebusan. Chen Feiyu tersenyum acuh tak acuh, menghadap raksasa bisnis terkenal di Tiongkok ini, dan berkata, kalau begitu, tahukah Anda keberadaan seperti apa orang yang berdiri di depan Anda itu?
Semua orang kembali gempar, kesombongan Chen Feiyu telah melampaui imajinasi semua orang. Bab 233 Mengapa meminta maaf? Chen Feiyu benar-benar terlalu sombong. Apakah menurutnya keterampilan medisnya yang luar biasa adalah dasar dari kesombongannya? Di hadapan kekuatan nyata, keterampilan medis bukanlah apa-apa. Dia benar-benar sombong dan bodoh. Su Zikyu menggelengkan kepalanya. Dia dan Tuan Su berdiri jauh, memperhatikan semua yang terjadi. Su Jun berkata dengan cemas, keluarga Gu adalah raksasa. Chen Feiyu telah menyinggung Gu. Apakah semuanya akan baik-baik saja? Kalau begitu, itu salahnya sendiri. Su Zikyu mendengus, dia bahkan senang melihat Chen Feiyu diincar oleh keluarga Gu. Di lapangan, Fan Feiran memiliki pemikiran yang sama, dengan lapisan sarkasme di antara alisnya, dan berkata dalam hatinya, sia-sia, orang tuaku, yang menyuruhku untuk berhati-hati dalam menghadapi Chen Feiyu. Kupikir Chen Feiyu memiliki 3 kepala dan 6 lengan, tapi saya hanya menggunakan sedikit trik. Chen Feiyu telah menyinggung keluarga Gu, bagaimana mungkin orang sembrono seperti itu pantas menjadi lawan saya? Anak muda, kamu sangat sombong. Gu Yiran mengangkat alisnya dengan marah, lalu tersenyum dingin dan berkata, namun, kesombongan membutuhkan modal. Kamu masih muda, jadi berhati-hatilah agar masalah keluar dari mulutmu. Chen Feiyu berkata dengan enteng, kamu pikir aku sombong? Kamu salah, dan aku salah total. Menurutku, aku sudah sangat rendah hati, tapi kekuatanku jauh melebihi imajinasimu, jadi kamu mengira aku sombong, jadi ku bilang saja, kalian semua adalah katak di dalam sumur, membuat semua orang tertawa. Gu Yiran awalnya kecewa karena dia tidak dapat menemukan dokter ajaib Chen, namun kini dia bertemu dengan seorang anak bodoh yang mengejeknya di depan umum, dan dia langsung menjadi sangat marah. Su Yingsue putus asa dan buru-buru berkata, maaf, Gu. Dia adalah temanku. Dia dulu tinggal di pegunungan. Dia tidak mengerti banyak aturan. Tolong jangan salahkan aku jika aku menyinggung perasaanmu. Aku akan membawanya pergi sekarang. Setelah mengatakan itu, Su Yingsue buru-buru mengedipkan mata ke arah Chen Feiyu, tetapi Chen Feiyu menutup mata dan Su Yingsue segera menghentakkan kakinya. Gu Yiran berkata dengan wajah muram, ternyata dia adalah teman Nona Su. Seperti kata pepatah, yang dekat dengan merah itu merah, dan yang dekat dengan tinta itu hitam. Karena Nona Su punya teman seperti itu, siapa yang kurang paham tata krama, maka soal hak keagenan grup Cao Chan, saya harus berpikir 2 kali. Fan Feiran juga datang dan berpura-pura baik hati dan membujuk Yingsue, masalah agensi adalah hal yang paling penting. Untuk menghindari mengganggu Gugu, Anda harus mengungkapkan posisi Anda di depan umum dan memutuskan hubungan dengan Chen Feiyu. Su Yingsue mengerutkan kening, sangat tidak senang. Tiba-tiba, Chen Feiyu berbicara dengan nada menghina, bagaimana kata Yingsue bisa dipanggil oleh kucing dan anjing seperti Anda? Adapun hak keagenan kosmetik Guran Group, saya tidak menginginkannya. Saya juga bisa menyediakan kosmetik, dan efeknya pasti akan lebih baik daripada Guran Group. Seri Baikauran Group. Chen Feiyu benar dalam hal ini. Dia memiliki resep medis kuno yang tak terhitung jumlahnya di benaknya, banyak di antaranya tentang menjaga kecantikan. Efeknya pasti jauh lebih baik daripada kosmetik manapun di dunia. Oleh karena itu, dibandingkan dengan Chen Feiyu, mereka memang katak di dalam sumur. Su Yingsue tersenyum pahit. Chen Feiyu baru saja turun gunung belum lama ini. Dia tidak percaya Chen Feiyu bisa melakukan ini. Meskipun dia membenci Chen Feiyu karena mengucapkan kata-kata kasar, yang paling dia pedulikan sekarang adalah melindungi Chen Feiyu. Sehingga dia bisa menjadi layak bagi kakeknya. Kosmetik yang lebih baik dari seri Baikau. Semua orang sepertinya pernah mendengar lelucon besar dan tertawa terbahak-bahak. Selir Yuan Li tampak sinis dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan sinis, seri Baikau adalah merek kosmetik terkenal di Tiongkok. Ia telah memperoleh total 58 sertifikasi paten internasional dan juga merupakan merek kosmetik Tiongkok yang paling dikenal di dunia. Saya benar-benar tidak tahu kosmetik apa yang Anda bicarakan. Merek apa itu, dan masih bisa dijual di seri Baikau. Itu sangat bodoh dan konyol. Gu Yiran pun menggelengkan kepalanya dan terkekeh, lalu berkata, setelah sekian lama, ternyata dia hanyalah seorang anak yang sombong dan cuek. Dia benar-benar menyia-nyiakan waktu semua orang. Nak,
Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk meminta maaf kepada semuanya, lalu keluar. Ingat, ini keluar. Su Yingsue menghela nafas lega. Selama dia meminta maaf, masalahnya bisa diselesaikan. Konsekuensinya jauh lebih baik dari yang dia harapkan. Mengenai mendapatkan hak agensi, Su Yingsue sudah putus asa dan hanya bisa menemukan cara lain untuk melakukannya. Selamatkan grup Chaoran. Memikirkan hal ini, dia dengan cepat mengedipkan mata pada Chen Feiyu dan memintanya untuk meminta maaf. Chen Feiyu menutup mata, dengan sedikit ejekan di bibirnya, dan berkata, apa yang saya katakan adalah semua kebenaran, mengapa saya harus meminta maaf? Anda pikir saya sedang membual, yang hanya menunjukkan bahwa pandangan Anda sempit dan kupet. Kemampuan dan metode Chen Feiyu saya, dan bagaimana Anda bisa memahaminya. Bab 234, ternyata Anda adalah Dr. Chen. Sudah berakhir. Wajah Su Yingsue tiba-tiba menjadi pucat, tanpa bekas darah. Feng Feiran menggelengkan kepalanya dan terkekeh, sambil mengejek, idiot, kemenangan terakhir benar-benar milikku. Semua orang merasa bahwa Chen Feiyu tidak tahu bagaimana memuji dirinya sendiri, kali ini dia benar-benar menyinggung keluarga Gu dan pasti akan berakhir sangat menyedihkan. Bisa dibilang sebagian besar orang yang hadir sedang menunggu untuk melihat pertunjukan Chen Feiyu. Tidak jauh dari situ, Su Qingshan dan Su Fei yang kembali ke ruang perjamuan setelah menyelesaikan kata-kata terakhir mereka. Seketika, setelah melihat Chen Feiyu, ekspresi terkejut dan gembira tiba-tiba muncul. Setelah mendengar bagian pertama dari kalimat Chen Feiyu, Gu Yiran awalnya sangat marah dan siap untuk marah, tetapi ketika dia mendengar bagian kedua, matanya tiba-tiba menunjukkan ekspresi keheranan, dan bahkan sedikit kegembiraan, dan dia dengan cepat bertanya, apa katamu? Apa katamu? Apakah kamu mengatakan namamu Chen Feiyu? Reaksi Gu Yiran begitu kuat bahkan Chen Feiyu pun sedikit terkejut dan berkata, Ran Ye, pernahkah kamu mendengar namaku? Kalau begitu, apakah kamu tahu keterampilan medis? Gu Yiran menjadi lebih bersemangat. Semua orang di sekitar mereka tiba-tiba terlihat bingung, benar-benar bingung. Mereka baru saja membicarakan kosmetik, kenapa tiba-tiba mereka terlibat dalam keterampilan medis? Hanya selir Yuan Li yang terlihat kaget. Sebagai orang kepercayaan Gu Yiran, dia secara alami tahu bahwa tujuan Gu Yiran datang ke kota Minji terutama untuk menemukan Dokter Ajaib Chen, dan nama Dokter Chen tidak lain adalah Chen Feiyu. Mungkinkah pemuda sombong dan sombong di hadapanku ini adalah Dokter Ilahi Chen? Selir Yuan Li berpikir dengan kaget. Chen Feiyu mengerutkan kening dan berkata dengan bangga, terus terang, aku adalah Dokter Ajaib Dunia. Gu Yiran bahkan lebih bersemangat. Dia sekarang hampir yakin bahwa Dokter Ajaib Chen yang dia cari ada tepat di depannya. Namun, dia selalu berhati-hati dan tidak percaya bahwa Chen Feiyu memiliki keterampilan medis hanya dengan mendengarkan. Untuk kata-kata Chen Feiyu. Tiba-tiba, Su Qingshan buru-buru berlari ke arah Chen Feiyu. Di hadapan semua orang, dia tiba-tiba membungkuk dan berkata dengan hormat seperti seorang siswa menghadap gurunya, Tuan Chen baik-baik saja. Dokter Chen. Semua orang terkejut. Baru saja, mereka telah mendengar Gu Yiran dan Su Qingshan berbicara tentang nama Dokter Ilahi Chen lebih dari sekali, dan mereka sangat menghormati Dokter Ilahi Chen selama percakapan mereka. Faktanya, Gu Yiran datang ke dinasti Ming kali ini tujuan terbesar mengunjungi Jishi adalah mengunjungi Dokter Ajaib Chen. Mungkinkah Chen Feiyu adalah Dokter Ajaib Chen? Semua orang berpikir dengan kaget. Saat berikutnya, Chen Feiyu berdiri dengan tangan di belakang punggung dan berkata dengan tenang, ternyata itu Tuan Su Qingshan. Saya sudah berhari-hari tidak bertemu Anda. Apakah Anda baik-baik saja? Seketika, semua orang menjadi gempar. Dengan mengatakan ini, Chen Feiyu tidak diragukan lagi mengakui bahwa dia adalah Dokter Ajaib Chen. Feng Feiran bahkan lebih terkejut lagi, dan tiba-tiba teringat bahwa kakeknya telah memberitahunya bahwa Chen Feiyu dapat 9 jarum gerakan surgawi dan sangat ahli dalam pengobatan. Sial, ternyata Chen Feiyu adalah Dokter Ajaib Chen, dan Sun Shaogang tidak memberitahuku sebelumnya. Sialan. Su Yingsue juga terkejut, Dokter Ajaib Chen, yang bahkan sangat dihormati oleh Gugu dan Su Qingshan sebenarnya adalah Chen Feiyu. Bukankah dia baru saja turun gunung belum lama ini? Chen Feiyu, tidak heran kamu berani membuat perjanjian 1 tahun denganku. Kamu benar-benar memberiku kejutan. Su Yingsue memikirkan hal ini,
dia menatap Chen Feiyu dengan keterkejutan yang tak terselubung di matanya. Su Qingshan tersenyum dan berkata, terima kasih atas berkah luar biasa dari Dokter Ajaib Chen, semuanya baik-baik saja. Hanya saja keluargaku, Kejun, begadang semalaman mempelajari buku-buku kedokteran, selalu ingin melampauimu. Bagi Su Qingshan, keterampilan medis Chen Feiyu jauh lebih unggul darinya. Di bidang pengobatan Tiongkok, mereka yang ahli didahulukan. Di matanya, Chen Feiyu telah dianggap sebagai guru kedokteran, jadi dia sangat menghormati Chen Feiyu. Chen Feiyu mengangguk dan menjawab dengan ringan. Saat berikutnya, Gu Yiran tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berjalan dengan cepat dan berkata, Dokter Ajaib Chen, semua yang baru saja terjadi adalah kesalahpahaman. Tolong jangan salahkan saya jika saya menyinggung perasaan Anda. Chen Feiyu tampak penasaran, mengangkat alisnya dan bertanya, apakah kamu mengenal saya? Gu Yiran hendak mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba melihat ke kiri dan ke kanan dan berkata, Dokter Ajaib Chen, bisakah Anda memberi saya waktu sebentar untuk berbicara? Ya, tapi sebelum itu. Chen Feiyu mengangguk, tiba-tiba melirik ke arah Su Yingsui, dan berkata dengan ringan, Su Yingsui adalah teman baik saya, dan Chaoran Group juga merupakan perusahaan yang sangat baik. Mengenai hak agensi untuk kosmetik seri Baikao, menurut saya Transcendence Group cocok, bagaimana menurut Anda? Bab 235 Rasa Malu dan Terhina yang Luar Biasa. Karena Nona Su adalah teman Dokter Ilahi Chen, pasti tidak ada masalah dengan grup Chaoren. Gu Yiran segera menoleh dan berkata kepada selir Yuan Li, selir Li, penawaran akan dibatalkan dalam 3 hari. Bertanggung jawab penuh untuk bernegosiasi dengan Nona Su. Kalau soal agensi, sikapmu harus penuh hormat, tahu? Ya, Tuan. Selir Yuan Li segera menjawab. Saat dia terkejut, dia menjadi tertarik pada Chen Feiyu, dia menatap Chen Feiyu dari atas ke bawah dengan matanya yang indah. Su Yingsui tiba-tiba terkejut dan bahagia, dan menatap Chen Feiyu dengan penuh rasa terima kasih. Chen Feiyu hanya tersenyum acuh tak acuh, seolah dia baru saja melakukan hal yang tidak penting. Dokter Chen, tolong, Tuan Su akan ikut dengan Anda. Setelah Gu Yiran selesai berbicara, dia dan Su Qingshan mengepung Chen Feiyu dan berjalan menuju kamar. Semua orang yang hadir mula-mula tercengang, lalu terkejut, dan akhirnya sangat terkejut. Di kejauhan, Xi Zihang tampak terkejut, seolah-olah dia baru saja melihat hantu, dan berkata dengan penuh semangat, sial, bosnya sangat hebat. Bahkan orang kuno terkenal di Tiongkok harus menundukkan kepalanya dan meminta maaf di depan bosnya. Ini lebih buruk daripada menginjak orang kaya seperti Sun Shaogang dan Xie Xingjun. Generasi kedua bahkan lebih seru, inilah kehebatan yang sesungguhnya. Kubilang, kemanapun Feiyu pergi, dialah yang paling kuat, Han Muking berkata dengan bangga, matanya dipenuhi dengan tatapan mengharukan. Xi Zihang tersenyum pahit dan berkata, saya sangat percaya kali ini. Su Zikyu menggelengkan kepalanya dan berkata, mesum, sungguh mesum. Hidup di era yang sama dengan Chen Feiyu, saya tidak tahu apakah itu beruntung atau menyedihkan. Mata indah Su Jun menunjukkan semangat juang yang kuat, dan dia bergumam, Chen Feiyu, suatu hari, aku akan melampauimu. Di antara orang-orang ini, yang paling terkejut dan bahagia tidak diragukan lagi adalah Su Yingsui. Dia melihat sosok Chen Feiyu yang pergi dan berkata dengan rasa terima kasih yang tulus, Chen Feiyu, terima kasih. Adapun Feng Feiran, dia diabaikan oleh semua orang. Alasannya sangat sederhana, Gu Yiran memandang Feng Feiran dari sudut pandang berbeda demi kakeknya, dan masalah hak keagenan juga perlu dievaluasi. Dan Chen Feiyu, yang hanya mengandalkan dirinya sendiri, tidak hanya mendapatkan rasa hormat dari Gu Yiran, tetapi bahkan masalah agensi kosmetik dapat diselesaikan hanya dengan satu kalimat. Itulah kesenjangannya, dan sudah jelas. Wajah Feng Feiran membiru dan putih, dan dia merasa wajahnya bengkak karena tamparan Chen Feiyu. Chen Feiyu, aku akan membalasmu 2 kali lipat atas rasa malu dan hina hari ini. Feng Feiran mengepalkan tinjunya erat-erat dan mengeluarkan suara, berderit, dengan kebencian yang mendalam terpancar di matanya. Saat tumbuh dewasa, tidak peduli apa yang dia lakukan, dia adalah fokus perhatian semua orang. Namun, sekarang, apakah itu wanita, status atau bahkan koneksi, mereka semua dihancurkan oleh Chen Feiyu, yang membuatnya merasa terhina.
Feng Feiran memandang Sun Shaogang dengan marah dan berkata dengan marah, rencana baikmu membuat Chen Feiyu mencuri perhatian dan aku benar-benar malu. Kamu sungguh sia-sia. Pantas saja kamu diinjak oleh Chen Feiyu dan tidak punya kesempatan untuk berdiri. Mata Sun Shaogang berkilat karena malu, tetapi dia juga tahu bahwa Feng Feiran memiliki latar belakang yang dalam dan jelas bukan seseorang yang bisa diganggu oleh keluarga Sun. Dia tersenyum canggung dan berkata, Tuan Muda Feng, Anda telah menganiaya saya. Tidak ada yang akan melakukan itu, berpikir bahwa bahkan guru kuno yang dihormati, mereka semua sangat menghargai Chen Feiyu. Sayangnya, Chen Feiyu mendekati pohon besar keluarga Gu dan akan sangat sulit untuk menghadapinya di masa depan. Tidak ada yang bisa melindungi orang yang ingin saya tangani, Feng Feiran. Feng Feiran mendengus dan melanjutkan, awalnya, saya ingin Chen Feiyu bangga selama 2 hari lagi, tetapi sekarang saya menyesalinya. Malam ini, saya akan melakukannya. Ingin Chen Feiyu mati. Ketika dia mengucapkan kata terakhir, kematian, tatapan tajam muncul di mata Feng Feiran. Sun Shaogang terkejut, dan kemudian menjadi bersemangat. Dia sudah lama ingin memotong Chen Feiyu menjadi beberapa bagian. Sekarang Feng Feiran telah memajukan rencananya, yang sesuai dengan harapannya. Dia berkata, oke, saya akan memberitahu keluarga Li, pergi dan beritahu mereka bahwa rencananya telah maju. Malam ini, Chen Feiyu harus mati tanpa tempat pemakaman. Feng Feiran mengangguk, tiba-tiba tampak galak, dan membisikkan sesuatu di telinga Sun Shaogang. Sun Shaogang terkejut dan berkata, Tuan Feng, apakah Anda yakin? Kamu bukan pria terhormat jika kamu picik, dan kamu bukan seorang suami jika kamu tidak beracun. Apa yang aku, Feng Feiran, tidak bisa dapatkan, tidak ada orang lain yang bisa mendapatkannya. Feng Feiran berkata dengan kejam. Bab 236 Janji 1 tahun. Bahkan Sun Shaogang tidak bisa menahan rasa takutnya secara diam-diam. Dia tanpa sadar menatap Su Yingsui dengan sedikit rasa kasihan di matanya. Su Yingsui tidak tahu bahwa ada konspirasi besar yang telah melibatkan dirinya. Saat ini, dia melihat Chen Feiyu masuk ke ruangan yang dikelilingi oleh Gugu dan Su Lao, dia terkejut dan penuh keraguan. Tidak lama setelah Chen Feiyu turun dari gunung, mengapa dia menjadi dokter ajaib Chen, dan bahkan Gugu, yang berada jauh di Yanjing, datang ke kota Mingji untuk mencarinya. Hari. Su Yingsui sangat ingin tahu dan memutuskan untuk menelepon Su Wanbai kembali, dan kemudian membiarkan Su Wanbai menceritakan semua yang dia ketahui tentang Chen Feiyu. Halo, Nona Su. Tiba-tiba, selir Yuan Li yang dewasa dan intelektual datang, menyapa Su Yingsui dengan senyuman, dan pada saat yang sama mengulurkan tangannya yang lembut. Su Yingsui kembali sadar dan melihat selir Yuan Li mengenakan gaun malam hitam. Kilatan kejutan melintas di matanya. Pada saat yang sama, dia dengan anggun mengulurkan tangannya, menjabat tangan selir Yuan Li, dan berkata sambil tersenyum, Halo, Presiden Yuan. Kedua wanita itu sama-sama cantik dan memiliki aura kuat yang sama, namun Su Yingsui lebih cantik dan cantik, sedangkan selir Yuan Li lebih dewasa dan menawan. Bisa dikatakan bunga plum, anggrek, bambu, dan krisan cerah sesaat. Kedua wanita itu berdiri bersama, menjadi pemandangan terindah di seluruh ruang perjamuan. Banyak orang di sekitarnya yang tiba-tiba terkejut. Selir Yuan Li mengambil kembali tangannya, tiba-tiba menghela nafas dengan emosi, dan berkata sambil tersenyum, Nona Su benar-benar beruntung. Dengan bantuan orang mulia seperti Dr. Ilahi Chen, kelompok transenden Nona Su pasti akan mampu menaiki angin di masa depan. Presiden Cheng Yuan Jian, saya harap begitu, Su Yingsui berkata dengan sopan, tapi dia tersenyum pahit di dalam hatinya. Chen Feiyu yang awalnya dianggap sebagai pria yang ceroboh dan cuek, tiba-tiba menjadi dokter ajaib Chen yang disegani semua orang. Dan sebagai putri dari keluarga Su dan Presiden Grup Chaoren, dia sebenarnya perlu mengandalkan tangan Chen Feiyu. Hadapi untuk dapat melakukan ini. Dapatkan kekuatan agensi untuk menyelamatkan Grup Chaoshan yang berada dalam kesulitan. Ketika Chen Feiyu dan saya membuat perjanjian 1 tahun, dia pasti menertawakan saya di dalam hatinya. Saya adalah katak di dalam sumur, bukan? Su Yingsui menertawakan dirinya sendiri. Selir Yuan Li melihat ekspresi aneh Su Yingsui. Meskipun dia penasaran, dia tetap tenang di permukaan dan berkata sambil tersenyum, Nona Su, mengenai hak agensi grup Chaoran, Dr. Ilahi Chen memutuskan untuk menanganinya. Lebih baik jangan mengabaikannya. Nona Su, mari kita bahas kerja sama sekarang.
Oke, saya akan merepotkan Anda, Presiden Yuan, jawab Su Yingsui dan pergi bersama selir Yuan Li. Melihat kedua gadis itu berjalan menjauh satu sama lain, mata si Zihang dipenuhi dengan keterkejutan dan dia menghela nafas, bos sangat hebat. Dia bahkan dapat menangani masalah hak agensi seri Baikau hanya dengan satu kalimat. Kakak ipar, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda. Sekalipun Su Yingsui bukan tunangan bos, tapi bos menyelesaikan masalah besarnya segera setelah dia melapor. Selama dia seorang wanita, dia akan memiliki kesan yang baik terhadapnya. Bos. Dengan kondisi Su Yingsui yang sangat baik, bos pasti akan sangat bersemangat. Kakak ipar, Anda berada di bawah tekanan besar dari persaingan. Ah. Han Muking tersenyum, sangat percaya diri, dan berkata, saya, Han Muking, juga seorang wanita yang luar biasa. Keyakinan saya tidak kalah dengan Su Yingsui. Dan saya percaya bahwa Fei Yu adalah pria yang penuh kasih sayang dan dia tidak akan pernah menyerah pada saya. Ada pandangan yang tidak bisa dijelaskan di matanya. Pada saat yang sama, di ruang antik, Chen Fei Yu, Gu Yiran dan Su Qingshan duduk di kedua sisi. Di atas meja kayu cendana hitam terdapat tempat pembakar dupa kecil berwarna perunggu, menyalakan sepotong kayu gaharu halus yang harum dan anggun. Seorang wanita cantik klasik yang mengenakan congsam biru dan putih meminum 3 cangkir teh guanyin dan pergi dengan gembira. Chen Fei Yu memegang cangkir teh, dan dewa tua itu duduk di sana, menunggu Gu Yiran berbicara. Dia percaya bahwa jika Gu Yiran mengambil hak agensi atas rangkaian kosmetik Baikau sebagai hadiah niat baik, maka bukan masalah kecil baginya untuk datang kepadanya. Benar saja, setelah Gu Yiran dan Su Qingshan saling memandang, Gu Yiran terkekeh dan berkata, Dokter Ajaib Chen, namamu sangat terkenal. Saat aku melihatmu hari ini, ternyata kamu lebih muda dari rumor yang beredar. Itu seperti ombak di belakang sungai yang semendorong ombak ke depan. Kami orang-orang tua tidak akan tahan jika kami tidak menerimanya. Su Qingshan setuju sambil tersenyum. Chen Fei Yu mengangkat alisnya dan berkata, kamu dapat menyimpan kata-kata sopan. Sebelum memulai bisnis, aku ingin tahu, dari mana kamu mendengar namaku. Bab 237 Penyakit Aneh yang Tidak Bisa Disembuhkan. Dia tidak percaya ketenarannya telah mencapai Yanjing, ribuan mil jauhnya. Gu Yiran tersenyum dan berkata, apakah Anda ingat terakhir kali Anda dan guru keluarga Su Qingshan mencoba keterampilan medis mereka? Anda menggunakan akupuntur ajaib untuk menyembuhkan pasien stroke. Namanya Qiao Lai, dan dia adalah teman baik saya untuk bertahun-tahun. Dia menjawab setelah tiba di Yanjing, dia memberitahu saya tentang keterampilan medis ajaib Anda. Jadi itulah yang terjadi, Chen Fei Yu tiba-tiba menyadari dan berkata, jadi, Anda mencari saya untuk merawat seseorang. Gu Yiran tiba-tiba menjadi tertarik dan berkata sambil tersenyum, mengapa kamu tidak mentraktirku sendiri? Chen Fei Yu mengerutkan bibirnya dan berkata, melihat kulitmu yang cerah dan ucapanmu yang lengkap, kamu pasti tidak ada yang salah dengan tubuhmu. Kamu hanya dapat merawat orang lain, dan aku yakin orang itu pasti sakit parah. Jika tidak, kamu akan melakukannya jangan sendirian. Orang-orang datang. Gu Yiran dan Su Qingshan saling memandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Bahkan sebelum saya membuka mulut untuk mengungkapkan niat saya, dia sudah bisa menebaknya. Selain keterampilan medisnya, dia juga sangat bijaksana. Dia jelas merupakan bakat yang langka. Prestasinya di masa depan benar-benar tidak terbatas. Keluarga Gu Anda hanya bisa bersikap sopan dan tidak menyinggung perasaan. Gu Yiran diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, dan hampir dalam sekejap, dia memutuskan cara keluarga Gu akan memperlakukan Chen Fei Yu. Gu Yiran segera berkata dengan serius, apa yang dikatakan Dr. Chen benar. Saya ingin meminta Dr. Chen pergi ke Yanjing untuk merawat cucu saya. Chen Fei Yu berkata dengan rasa ingin tahu, Yanjing adalah daerah dengan sumber daya medis terkaya di Tiongkok, dan sebagai pengusaha kelas atas kuno, Anda dapat dikatakan sebagai orang yang berdiri di puncak piramida dalam hal kekayaan dan kekuasaan. Selama kamu buka mulut, dokter terkenal dari semua lapisan masyarakat tidak mungkin tidak turun tangan. Apakah Anda mengikuti tren ini? Mungkinkah keluarga Gu pun memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan? Gu Yiran menghela nafas, dengan ekspresi sedih di alisnya, dan berkata, sebagai keluarga besar di Yanjing, keluarga Gu memang dapat menggunakan banyak sumber daya. Selama bertahun-tahun,
kami terus mencari dokter terkenal dari seluruh penjuru negara untuk merawat cucu perempuan saya, dan bahkan kami pergi ke luar negeri dan mengundang banyak ahli medis terkenal internasional, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Chen Feiyu sedikit mengernyit dan berkata, tingkat medis Su Qingshan tidak buruk, apakah tidak ada yang bisa dia lakukan? Su Qingshan adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok terkenal di dunia dan selalu sangat dihormati. Namun, di hadapan Chen Feiyu, dia hanya menerima komentar yang baik. Jika ada orang lain yang hadir, mereka pasti akan langsung marah dan menganggap Chen Feiyu terlalu sombong. Namun, Su Qingshan tidak memiliki ketidakpuasan apapun, karena dia tahu bahwa mendapat komentar tidak buruk dari Chen Feiyu merupakan suatu kehormatan besar. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, cucu perempuan kuno itu bernama Gu Xingyue. Dia memiliki penyakit aneh yang menyebabkan rasa dingin, menggigil, dan mengantuk di sekujur tubuh, terkadang ia sering tidur selama beberapa hari. Saya telah mendiagnosis dan merawat Nona Gu sebelumnya, dan saya benar-benar bingung. Saya hanya bisa meresepkan beberapa ramuan herbal yang bermanfaat bagi tubuh, dan menguatkan tubuh. Saya hampir tidak bisa bertahan hidup. Sayangnya, saya malu. Chen Feiyu menjadi tertarik dan samar-samar menebak kemungkinannya, dan dengan cepat bertanya, Gugu, kapan penyakit cucumu dimulai? Usia 6. Saya ingat dengan jelas bahwa setelah ulang tahunnya yang ke-6, Xingyue mulai mengalami gejala ini. Awalnya kami tidak memperhatikannya, tapi kemudian dia menjadi semakin lemah, dan kelesuannya berlangsung semakin lama. Begitu dia tidur selama 3 hari 3 malam, yang membuat kami takut. Sekarang seiring bertambahnya usia, gejala kelesuannya menjadi semakin serius. Saya benar-benar tidak tahu kapan dia bisa tidur, kata Gugu cemas. Terlihat jelas bahwa dia sangat menyayangi cucunya. Dimulai pada usia 6 tahun. Seharusnya tidak begitu. Apakah tebakanku salah? Chen Feiyu menurunkan alisnya dan bergumam pada dirinya sendiri, sangat bingung. Gu Yiran bertanya dengan rasa ingin tahu, Dr. Chen, apa yang Anda katakan? Oh, tidak apa-apa. Chen Feiyu sadar dan berkata, saya memang sangat tertarik dengan penyakit cucu Anda, tetapi ada hal lain yang harus saya tangani di kota Mingji sekarang. Harap tunggu saya sebentar, dan saya akan menunggumu paling lambat. Pada tahun ini, aku akan pergi ke Yanjing untuk merawat cucumu. Gu Yiran berkata dengan cemas, tapi, saya khawatir dengan situasi Xingyue saat ini tidak akan tertunda selama 1 tahun. Bab 238 buah Tianxin yang tak ternilai tersedia. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, kata Chen Feiyu, mengeluarkan buah merah kecil, menaruhnya di atas meja, dan berkata, tubuh manusia terbagi menjadi yin dan yang. Energi yin sebagian besar dingin dan lesu. Cucu perempuan Anda kedinginan dan lesu. Ini adalah tubuh bagian dalam. Ini adalah gejala yin qi yang kuat. Ambil ini kembali dan berikan kepada cucu Anda. Ini akan membuatnya aman selama 1 tahun. Gu Yiran mengerutkan kening, merasa tidak senang. Dia mengambil hak agensi untuk serial Baikao dan memberi banyak rasa hormat kepada Chen Feiyu. Namun, Chen Feiyu hanya ingin mengirimnya pergi dengan janji lisan dan hadiah kecil. Ini terlalu asal-asalan. Gu Yiran sudah agak marah. Tiba-tiba, Su Qingshan terkejut dan berkata, ini. Apakah ini buah Tianxin? Benar. Chen Feiyu tersenyum dan berkata, itu buah Tianxin. Tiba-tiba, seluruh tubuh Su Qingshan terguncang. Tianxin Guo, apa ini? Gu Yiran merasa nama Tianxin Guo agak familiar, tapi dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah mendengarnya sebelumnya, dan dia terlihat bingung untuk beberapa saat. Awalnya ada total 3 buah Tianxin, Chen Feiyu memberikan 1 kepada saudara perempuan Qin dan menggunakan 1 untuk menyempurnakan pil Suanyang, sekarang hanya yang terakhir yang tersisa. Bagi Chen Feiyu, pil Suanyang telah berhasil dimurnikan, dan buah Tianxin tidak ada gunanya, jadi tidak ada salahnya memberikannya kepada Gu Yiran. Melihat ekspresi terkejut dan gembira Su Qingshan, Gu Yiran bertanya dengan rasa ingin tahu, apa itu buah Tianxin? Bisakah buah biasa ini menekan kondisi cucu saya? Chen Feiyu tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Tuan Gu, ini adalah harta karun. Su Qingshan menepuk pahanya, melihat bahwa Gu Yiran tidak mengetahui harta karun itu, dia menjelaskan dengan penuh semangat, buah Tianxin adalah harta surga dan bumi, dipelihara oleh esensi matahari.
dan bulan menurut Yang Maha Tinggi, tercatat dalam Limbao Sikaopin bahwa buah Tianxin tumbuh di bebatuan di bawah sinar matahari pegunungan yang terkenal. Ia memiliki penutup hijau dan batang merah dan memiliki rasa asam. Jika Anda ambillah, kamu akan menjadi abadi selama 3.000 tahun. Meskipun tidak mungkin menjadi abadi, buah Tianxin bisa. Mampu hidup kembali dan mengubah tulang benar-benar merupakan harta yang tak ternilai harganya. Terlebih lagi, Dr. Ilahi Chen baru saja mengatakan bahwa gejala Nona Gu Xingyue disebabkan oleh terlalu banyak yin qi di dalam tubuhnya. Buah Tianxin ini dibiakkan dari sari matahari dan bulan dan mengandung yang qi dalam jumlah yang cukup, yang dapat menetralkan yin qi Nona Gu. Jadi menekan kondisi Nona Gu sangatlah mudah. Setelah mengatakan ini, Su Qingshan menghela nafas sejenak. Chen Feiyu memberikan harta yang begitu berharga seperti yang dia katakan. Keberanian dan keberanian ini saja sudah cukup untuk membuat orang patah hati. Gu Yiran terkejut, sangat terkejut. Keluarga Gu telah lama berkecimpung dalam bisnis obat-obatan, jadi mereka tentu memahami betapa berharganya bahan obat yang dapat menghidupkan kembali daging dan tulang manusia. Dibandingkan dengan Tianxin Guo, niat baik Gu Yiran sebagai agen rangkaian kosmetik Baikao tidak ada artinya. Meskipun Gu Yiran sangat bertekad, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dalam kegembiraan, dan berkata dengan rasa terima kasih yang tulus, Dokter Ajaib Chen, kebaikan dan kebaikan yang begitu besar tidak akan pernah dilupakan oleh keluarga Gu. Atas nama Gu keluarga, dengan ini saya berjanji bahwa apapun yang terjadi di masa depan, jika sesuatu terjadi, keluarga Gu akan maju dan mundur bersamamu. Su Qingshan terkejut. Kata-kata ini telah mengikat keluarga Gu dan Chen Feiyu. Dengan pohon besar keluarga Gu, Chen Feiyu hampir bisa berjalan menyamping di Yanjing, apalagi kota Minji. Saya, Chen Feiyu, membalas kebaikan dan balas dendam. Apa yang saya lakukan tidak lebih dari membalas kebaikan. Chen Feiyu tersenyum ringan, tidak terlalu mengingat pernyataan Gu Yiran, dan melanjutkan, jangan khawatir, saya selalu mengatakan saya pasti akan pergi ke Yanjing dalam waktu 1 tahun untuk merawat Nona Gu Xingyue. Kalau begitu, saya di Yanjing, menunggu kedatangan Dr. Ilahi Chen. Gu Yiran berkata dengan tulus. Setelah dia selesai berbicara, dia sangat gembira. Perjalanan ke kota Minji ini memang tidak sia-sia. Dia tidak hanya mendapatkan buah Tianxin, tetapi dia juga mendapat janji dari Divine Dr. Chen. Ya Tuhan, Xingyue benar-benar terselamatkan. Gu Yiran sangat bersemangat hingga dia hampir tersedak di tempat. Setelah Gu Yiran duduk, dia memanggil pelayan dan menyajikan meja berisi hidangan lezat untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Chen Feiyu. Setelah minum selama 3 putaran, Gu Yiran tiba-tiba bertanya sambil tersenyum penasaran, Dr. Chen, apa hubungan Anda dengan Nona Su Yingsui? Bab 239 Apakah menurut Anda pertunangan itu penting bagi saya? Fakta bahwa Divine Dr. Chen secara khusus maju untuk membantunya memenangkan hak agensi untuk seri Baikao pasti ada hubungannya dengan hal itu, tetapi menilai dari penampilannya, sepertinya dia tidak tahu banyak tentang Divine Dr. Chen. Dengan segala hormat, jika tabib suci Chen jatuh cinta pada Su Yingsui, kepala keluarga Su Qingshan dan saya bersedia pergi ke keluarga Su untuk menegosiasikan kesepakatan. Saya yakin keluarga Su masih akan memberi kami sedikit kebaikan. Keluarga Gu adalah keluarga besar di Yanjing. Dibandingkan dengan keluarga Su di kota Minji, mereka adalah raksasa. Gu Yiran sangat percaya diri. Untuk menjalin hubungan dengan keluarga Gu, keluarga Su pasti akan melanjutkan pernikahan ini. Su Qingshan tersenyum dan mengangguk, tapi diam-diam mengerutkan kening, gadis itu kejun sepertinya tertarik pada Chen Feiyu. Jika Chen Feiyu menyukai Su Yingsui, akan sulit bagi kejun. Chen Feiyu mengambil gelas anggur, menyesapnya, dan berkata sambil tersenyum, Su Yingsui, dia adalah tunanganku. Apa? Gu Yiran dan Su Qingshan sama-sama terkejut. Jawaban ini benar-benar di luar dugaan mereka. Terima kasih kepada Divine Dr. Chen, gerakan ini sangat cepat. Gu Yiran mengulurkan ibu jarinya, menunjukkan senyuman ambigu, dan pada saat yang sama berpikir, ternyata Nona Su adalah tunangan dari Divine Dr. Chen, maka saya harus memberikannya kepada selir Yuanli secepatnya. Telepon dia dan minta dia memberi Anda lebih banyak keuntungan. Bahkan jika Anda tidak menghasilkan uang, Anda tetap harus meninggalkan kesan yang baik pada Nona Su Yingsui. Memikirkan hal ini, Gu Yiran membuat alasan dan keluar memanggil selir Yuanli. Saya akan keluar demi kenyamanan.
Su Qingshan juga membuat alasan untuk keluar, berencana memberitahu Tuan Su berita tersebut. Chen Feiyu masih belum tahu bahwa kata-kata santainya akan membuat sebagian orang bahagia dan sebagian lagi sedih malam ini. Setelah jamuan makan selesai, Chen Feiyu dan yang lainnya keluar ruangan dan melihat Su Yingsue berdiri cantik di luar. Dia masih mengenakan gaun malam seputih salju dan penampilannya tak tertandingi. Apalagi sekarang dia tersenyum, dia terlihat lebih cantik. Cantik. Terlihat Su Yingsue sangat bahagia malam ini dan suasana hatinya sangat baik. Ketika dia melihat Gu Yiran dan Su Qingshan, dia menyapa mereka dengan sopan, Su yang baik, Su yang baik. Nona Su, selamat. Sungguh patut ditiru memiliki menantu emas seperti Tabib Suci Chen. Kami dua orang abadi tidak akan mengganggu kalian pasangan muda. Gu Yiran menunjukkan senyum ambigu dan bergabung dengan Su Qingshan. Ziku pergi. Senyuman Su Yingsue kaku dan dia sedikit mengernyit. Segera, hanya Chen Feiyu dan Su Yingsue yang tersisa di sini, tetapi ada banyak orang yang melihat tempat ini dari kejauhan, mata mereka penuh dengan rasa iri dan cemburu. Apakah kamu mencariku? Chen Feiyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Su Yingsue tersenyum dan berkata dengan rasa terima kasih yang tulus, saya di sini untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih telah mengizinkan saya mendapatkan hak agensi untuk rangkaian kosmetik Baikao. Su Yingsue tahu betul bahwa tanpa Chen Feiyu, Gu Yiran pasti tidak akan memberikan hak agensinya untuk kebaikan Feng Feiran. Dia tidak berniat menerimanya sejak awal, terutama saat bernegosiasi dengan selir Yuan Li barusan. Meskipun selir Yuan Li setuju untuk memberikan hak agensi kepada grup Chaoran, keduanya memiliki perbedaan dalam beberapa detail. Selir Yuan Li memiliki agenda tersembunyi dan menolak untuk melepaskannya, dan suasana menjadi sangat tegang. Tepat ketika Su Yingsue merasa tidak berdaya dan tidak tahu bagaimana melanjutkannya, selir Yuan Li tiba-tiba keluar untuk menjawab panggilan telepon. Ketika dia kembali, sikapnya segera berubah. Dia setuju dengan lancar meskipun negosiasi pada awalnya tidak baik, dan mengembalikan uang sekaligus dengan hak keagenan 10 tahun, Chaoran Group tidak perlu membayar sepeser pun untuk biaya keagenan. Ini jelas merupakan kabar baik bagi Su Yingsue. Meskipun selir Yuan Li tidak mengatakannya, Su Yingsue tahu bahwa kekuatan Chen Feiyu pasti ada di balik ini, yang membuatnya penuh rasa terima kasih dan rasa ingin tahu terhadap Chen Feiyu. Saat ini, Chen Feiyu tersenyum dan berkata, sama-sama, saya kebetulan mendapat kesempatan. Selain itu, inilah yang harus saya lakukan. Tiba-tiba, Su Yingsue yang masih tersenyum tiba-tiba menjadi acuh tak acuh dan berkata, sejujurnya, penampilanmu hari ini benar-benar mengejutkanku, dan aku memang sangat berterima kasih padamu. Tapi jangan berpikir bahwa aku akan benar-benar menikahi kamu karena aku belum jatuh cinta padamu. Aku harap kamu tidak memberitahu orang luar tentang hubungan kita di masa depan, jika tidak, aku akan membatalkan pertunangan kapan saja. Chen Feiyu mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya dan terkekeh, Su Yingsue, kamu masih merasa benar sendiri seperti biasanya. Memang benar bahwa kamu adalah dewi yang tidak dapat dicapai di mata orang lain, tetapi apakah menurutmu pertunangan itu sangat penting? Penting bagiku. Bab 240 malam ini, aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman. Setelah selesai berbicara, Chen Feiyu tersenyum menghina dan berjalan melewati Su Yingsue dengan sangat tegas. Saat dia lewat, kecantikan Su Yingsue tiba-tiba menjadi pucat dan wajahnya menjadi pucat. Chen Feiyu berjalan langsung ke Han Muking di pintu ruang perjamuan. Dia tahu bahwa Han Muking pasti sudah lama menunggunya. Dia berinisiatif untuk memegang tangannya dan meminta maaf, aku membuatmu menunggu begitu lama. Senyuman lembut muncul di sudut mulut Han Muking, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, tidak masalah, aku akan selalu menunggu Feiyu. Chen Feiyu tergerak hatinya, dan matanya menjadi lebih lembut. Tiba-tiba, Si Zihang berlari entah dari mana dan berkata dengan gembira, bos, kamu sudah menemukan jawabannya. Ayo, aku akan mengantarmu ke rumahku dan memperkenalkan adikku kepadamu. Chen Feiyu terdiam beberapa saat. Dia merasa saudara perempuan Si Zihang pasti orang yang jelek. Kalau tidak, di mana giliran Si Zihang yang mempromosikannya? Melihat ekspresi Chen Feiyu yang kempes, Han Muking menutup mulutnya dan terkekeh. Chen Feiyu membuat alasan acak, membuang Si Zihang, dan berjalan keluar bergandengan tangan dengan Han Muking, seperti pasangan. Di ruang perjamuan, Su Yingsue melihat penampilan mesra Chen Feiyu dan Han Muking,
dia merasa masam tanpa alasan dan menggigit bibir bawahnya erat-erat, penuh keluhan. Pada saat yang sama, Feng Feiran, tidak jauh dari sana, melihat sosok Chen Feiyu yang pergi, dengan wajah muram, dan berkata kepada Sun Shaogang, kamu dapat mulai mengambil tindakan. Ya, Tuan Feng, jawab Sun Shaogang dan berjalan keluar dengan penuh semangat. Chen Feiyu, malam ini, aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman. Feng Feiran mengambil gelas anggur dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Namun ketika Chen Feiyu dan Han Muking datang ke tempat parkir, Qi Lian sudah menunggu mereka di dalam mobil, lalu mengemudi, berniat mengantar Han Muking pulang terlebih dahulu. Sepanjang jalan, Han Muking ragu-ragu sejenak dan tiba-tiba berkata dengan emosi, Feiyu, sebenarnya Su Yingsui mengalami masa-masa sulit beberapa tahun terakhir ini. Oh. Chen Feiyu berkata sambil tersenyum tipis, dia adalah putri dari keluarga Su, dan dia juga presiden grup transendensi. Dia adalah dewi yang dijunjung oleh banyak orang. Apalagi yang sulit tentangnya. Han Muking menatapnya dengan marah dan berkata, jadi, kamu tidak cukup mengenal Su Yingsui. Meskipun dia adalah putri kaya dari keluarga Su, sekarang, keluarga Su jauh lebih buruk dari sebelumnya. Di antara generasi muda keluarga Su, kecuali Su Yingsui, mereka semua adalah anak hilang dari generasi kedua yang kaya, menganggur sepanjang hari, makan, minum, pelacur dan berjudi. Mereka semua mengatakan bahwa generasi ketiga tidak bisa lebih kaya. Saya pikir keluarga Su tidak akan pernah lolos dari nasib ini. Justru karena itulah hubungan Su Yingsui dan keluarga Su menjadi tidak baik. Bahkan 4 tahun lalu, kepala keluarga Su memaksa Su Yingsui menikah dengan pria muda dari ibu kota provinsi. Su Yingsui menolak untuk menurutinya. Dalam kemarahan, dia keluar untuk memulai dari awal, mendirikan grup Chaoren, dan segera menjadi terkenal. Dia adalah bintang yang sedang naik daun di dunia bisnis. Keluarga Su menyambut kembalinya Su Yingsui. Namun, meskipun keluarga Su tidak begitu tangguh, mereka masih berharap Su Yingsui bisa menikah dengan orang kaya provinsi. Saya bahkan mendengar bahwa ketika Su Yingsui mendirikan grup Chaozen, dia tidak hanya tidak mendapat bantuan apapun dari keluarga Su, tetapi keluarga Su juga diam-diam membuat kerusakan. Dia mampu menjadikan grup Chaozen seperti sekarang ini. Sejujurnya, bahkan aku mengaguminya. Chen Feiyu terkejut, dia tidak menyangka bahwa di bawah penampilan kuat Su Yingsui, ada cerita seperti itu, dan dia merasa sedikit tertekan tanpa alasan. Maksudmu, keluarga Su masih ingin Su Yingsui menikah dengan pria kaya dari ibu kota provinsi? Itu benar. Cahaya dingin muncul di mata Chen Feiyu. Feiyu, katakan sejujurnya, apa hubunganmu dengan Su Yingsui? Di dalam mobil, Han Muking tersenyum main-main. Bahkan Qi Lian menajamkan telinganya dan mendengarkan gosip pemiliknya saat mengemudi. Dia adalah tunanganku, Chen Feiyu mengakui secara terbuka. Meskipun dia sudah menebak jawabannya, Han Muking masih terkejut, wajahnya menjadi pucat, matanya berkaca-kaca, dan dia berkata dengan marah, bagaimana dengan saya? Bab 241 Adikku tidak suka mengunci pintu saat mandi. Kamu adalah istriku. Melihat ekspresi Han Muking melambat, Chen Feiyu tahu bahwa kesempatan ini terlalu bagus untuk dilewatkan. Dia dengan cepat merangkul pinggang Han Muking, menatap Han Muking dengan mata lembut namun tegas, dan berkata dengan serius, kubilang, kamu akan menjadi wanitaku seumur hidupku, tidak akan ada tepian di pegunungan, akan ada keharmonisan antara langit dan bumi, dan aku tidak akan pernah putus denganmu. Gunung-gunung tidak memiliki tepi, langit dan bumi serasi, dan tidak akan pernah lepas darimu. Mata Han Muking berbinar, dan hatinya dipenuhi dengan kelembutan dan manis. Kemudian dia menangis dan tersenyum. Setelah perjuangan simbolis, dia membiarkan Chen Feiyu memeluknya, menyandarkan kepalanya dengan lembut di bahu Chen Feiyu, dan berkata dengan lembut, Feiyu Yu, aku baru menyadari bahwa kamu adalah racun yang menggoda. Aku tahu bahwa sekali kamu terinfeksi, kamu tidak dapat berhenti, tetapi kamu tetap membuatku menikmatinya. Dia tidak bertanya kepada Chen Feiyu apakah dia harus memilih dirinya sendiri atau Su Yingsui, karena dia tahu bahwa hanya wanita bodoh yang akan memaksa pria untuk membuat pilihan. Dia sangat yakin bahwa dia tidak akan pernah kalah dari Su Yingsui dalam kompetisi cinta ini. Saya secantik Su Yingsui. Dia adalah presiden, dan saya adalah presiden, dan saya masih bisa bersama Feiyu setiap hari. Saya yakin Feiyu pasti akan memilih saya pada akhirnya. Han Muking yakin.
Jika dia tahu bahwa selain dia dan Su Yingsui, Chen Feiyu memiliki wanita lain yang sama baiknya, saya ingin tahu apakah dia akan begitu percaya diri. Chen Feiyu tahu bahwa wanita itu emosional dan sensitif. Jika dia tidak menanganinya dengan baik hari ini, dia akan mendapat masalah nanti, jadi dia melingkarkan lengannya di pinggang Han Muking dan membisikkan kata-kata penuh kasih di telinganya. Segera, Han Muking merasa pusing setelah mendengar ini, matanya senang atau marah, dan sudut mulutnya berubah menjadi senyuman gembira. Wajah Cilian memerah dan dia menunjukkan ekspresi kekaguman. Tuannya sangat kuat. Dia sangat pandai membujuk wanita. Bahkan ketika dia mendengarnya, dia merasakan rona merah dan detak jantung. Seluruh mobil dipenuhi dengan suasana ambigu berwarna merah tua. Tiba-tiba, Han Muking bersandar di telinga Chen Feiyu, wajahnya memerah karena malu, dan dia berbisik dengan manis, "Feiyu, aku ingin menyerahkan diriku padamu malam ini." Chen Feiyu terkejut, menunjukkan ekspresi tidak percaya, dan berseru, "Benarkah?" Han Muking dipenuhi rasa malu, wajahnya terbakar, dan dia menatap Chen Feiyu dengan marah. Tampilan ini penuh pesona. Chen Feiyu sangat gembira, dan hatinya tiba-tiba menjadi panas, dan dia berkata, "Cilian, langsung kembali ke Bei Villa." "Ya, Tuan," jawab Cilian. Dia awalnya adalah seorang pembunuh top dengan telinga dan mata yang tajam. Meskipun Han Muking merendahkan suaranya, dia masih mendengarnya, dan wajahnya sama panasnya. Han Muking jelas merupakan kecantikan kelas 1, seluruh tubuhnya penuh pesona dewasa. Chen Feiyu menggendong Han Muking, merasakan kehangatan datang dari tubuhnya, dan mencium aroma samar di ujung hidungnya, dia merasa panas di dalam dan sudah sedikit bersemangat. Dalam suasana hati yang tidak sabar, dia akhirnya sampai di Bei Villa. Cilian menghentikan mobilnya, tersipu dan bersembunyi di kamarnya. Chen Feiyu naik ke atas sambil menggendong Han Muking. Ketika dia sampai di kamar tidur, sebelum dia sempat menutup pintu, keduanya sudah berciuman dengan mesra. Han Muking menutup matanya sedikit dan pipinya merona, seolah dia mencoba memasukkan dirinya ke dalam tubuh Chen Feiyu. Di kamar tidur terdapat pemandangan yang indah. Setelah beberapa saat, Han Muking mendorong Chen Feiyu menjauh. Melihat mata Chen Feiyu yang ragu, Han Muking memberinya tatapan menawan dan berkata, "Feiyu, aku akan mandi dulu. Bersikaplah baik dan tunggu di sini sampai aku mandi. Panggil aku suami." Chen Feiyu berkata, dengan kejam, dan pada saat yang sama dia menarik Han Muking dan menciumnya dengan penuh gairah sebelum melepaskannya. "Kamu nakal." Han Muking terkekeh, melepaskan sepatu hak tingginya, dan berlari ke kamar mandi dengan telanjang kaki. Senyuman muncul di bibir Chen Feiyu. Awalnya, dia khawatir Han Muking akan memiliki dendam setelah mengetahui bahwa Su Yingsui adalah tunangannya, tetapi sekarang tampaknya dia adalah berkah tersembunyi. Tiba-tiba, pintu kamar mandi terbuka, dan Han Muking menjulurkan kepalanya keluar pintu. Dia sepertinya telah melepas pakaiannya, memperlihatkan sebagian besar kulit seputih salju. Dia mengedipkan mata ke arah Chen Feiyu dan terkikik, "Feiyu, aku tidak suka mengunci pintu saat mandi." "Oh." Setelah mengatakan itu, dia menutup pintu dengan keras lagi. Godaan telanjang. Han Muking bersandar di pintu kamar mandi, pipinya terbakar dan jantungnya berdebar kencang. Peri kecil yang menggoda. Chen Feiyu tertawa dan mengutuk, hatinya dipenuhi api, haruskah dia masuk atau tidak? Bab 242 membunuh banyak orang. Pada akhirnya, alasan Chen Feiyu menang dan dia berbalik untuk turun untuk mandi. Karena dia ingin memberi Han Muking pengalaman pertama yang sempurna dan sakral, jika dia pergi ke kamar mandi sekarang, itu akan menjadi lebih kits. Tentu saja, hanya karena Anda tidak pergi ke sana bukan berarti Anda tidak akan mandi bebek Mandarin sesudahnya. Chen Feiyu menunjukkan senyuman jahat di bibirnya. Setelah dia selesai mandi dan kembali ke kamar, nafasnya tiba-tiba tercekat. Lampu kuning muda bernuansa hangat menyala di kamar tidur. Han Muking menopang kepalanya di lengan kanannya dan bersandar di kasur empuk. Matanya berair. Setelah melihat Chen Feiyu, bibir merahnya memberikan ciuman kepada Chen Feiyu. Dia mengenakan piyama kasah hitam, dan samar-samar dia bisa melihat kulit putihnya di baliknya, yang penuh pesona berbeda. Mata Chen Feiyu melebar dan dia merasa bibirnya sedikit kering. "Apakah kamu belum datang?" Han Muking berkedip, duduk dengan tubuh bagian atas, dan mengeluarkan undangan menggoda, tapi dia lebih pemalu dari orang lain.
Bahkan di bawah ketegangan, jantungnya berdebar kencang dan tubuh halusnya gemetar. Agak. Chen Feiyu bukanlah Liu Xiaohui, dia juga tidak ingin menjadi Liu Xiaohui. Menghadapi wanita tercantik di dunia, Chen Feiyu berjalan dengan penuh semangat ke samping tempat tidur. Han Muking sudah menutup matanya sedikit, mengulurkan lengannya yang indah, dan mengangkat kepalanya dengan lembut untuk meminta ciuman. Chen Feiyu tidak ragu sama sekali, memeluk Han Muking dan menciumnya dengan lembut. Dalam sekejap, keduanya merasakan sengatan listrik. Chen Feiyu dan Han Muking saling memandang dan tersenyum, merasakan kasih sayang mereka yang mendalam satu sama lain. Saat berikutnya, Han Muking menutup matanya dan berbaring dengan lembut, mempersiapkan momen terpenting dalam hidup seorang wanita. Chen Feiyu bernapas dengan cepat dan hendak bergerak. Tiba-tiba ponselnya berdering mengganggu. Chen Feiyu tiba-tiba merasa tidak senang. Dia melihat panggilan tak dikenal di teleponnya dan hendak menutup telepon. Tidak, Feiyu, jawab teleponnya dulu, kalau ada sesuatu yang mendesak untuk meneleponmu, dan mereka ada tepat di depanmu, kamu tidak bisa lari, kata Han Muking sambil tersenyum. Gadis kecil, tunggu saja pamannya menyambutmu nanti, Chen Feiyu menjawab telepon sambil tersenyum, dalam sekejap, senyuman itu menghilang, dan jejak kemarahan yang hebat muncul di antara alisnya. Ini adalah pertama kalinya Han Muking melihat Chen Feiyu menunjukkan ekspresi yang begitu menakutkan, dia tahu bahwa sesuatu yang serius pasti telah terjadi, dan sedikit kekhawatiran muncul di matanya. Han Muking benar, sesuatu yang serius memang sedang terjadi. Karena panggilan ini dari Feng Feiran, dia menculik Su Yingsui. Chen Feiyu, aku akan memberimu waktu 1 jam untuk segera datang ke gedung Honghu. Kalau tidak, bahkan jika aku bisa menahan wanita cantik seperti Su Yingsui, aku tidak bisa menjamin bahwa laki-lakiku tidak bisa menahannya, hahaha. Sedikit niat membunuh melintas di mata Chen Feiyu, dan dia berkata dengan dingin, jika dia kehilangan satu helai rambut pun, aku akan membuatmu tidak bisa hidup atau mati. Chen Feiyu, daripada membuang-buang waktu mengancamku, kamu harus segera datang ke gedung Honghu. Kamu hanya punya waktu 59 menit 12 detik. Ingat, kamu tidak diperbolehkan memanggil polisi atau membawa siapapun bersamamu, jika tidak, Su Yingsui akan melakukannya pasti mati. Setelah selesai berbicara, Feng Feiran menutup telepon. Chen Feiyu sangat marah dan memiliki keinginan untuk membunuh. Feiyu, apa yang terjadi? Tiba-tiba, suara khawatir Han Muking terdengar dari samping. Ketika Chen Feiyu melihat Han Muking, emosi kekerasan di hatinya surut seperti air pasang, dengan permintaan maaf di wajahnya, dia berkata, Su Yingsui diculik oleh Feng Feiran. Saya harus menyelamatkannya sekarang. Han Muking terkejut, lalu berdiri, berlutut dan duduk di samping tempat tidur, seperti istri yang berbudi luhur, dengan lembut menatap pakaian Chen Feiyu, dan berkata dengan lembut, cepat pergi, ingatlah untuk melindungi dirimu sendiri. Chen Feiyu tergerak dan menepuk bibir Han Muking, lalu berbalik dan berjalan keluar. Saat dia keluar dari pintu, wajah Chen Feiyu sedingin es, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia segera berjalan ke pintu Cilian dan mengetuk pintu. Cilian terkejut dan berpikir, bukankah tuannya sedang berbicara dengan Han Muking sekarang? Mungkinkah tuannya terlalu kuat dan Han Muking tidak bisa mengatasinya sendiri, jadi dia ingin menyeretnya? Memikirkan hal ini, Cilian menggigit bibir bawahnya, sedikit ragu-ragu, dan masih melihat ke pintu dengan wajah memerah. Namun, dia melihat ekspresi Chen Feiyu yang dingin dan ada niat membunuh yang kuat di tubuhnya. Dalam sekejap, pikiran Cilian menjadi jernih. Ikutlah denganku dan bunuh banyak orang malam ini. Bab 243, Kematian Tidak Bisa Dihindari. Chen Feiyu berbalik dan berjalan keluar. Cilian tiba-tiba menjadi bersemangat, dan bahkan matanya mulai bersinar. Kebetulan dia suka membunuh, dan dia suka membunuh banyak orang. Pada saat yang sama, gedung Honghu, 17 lantai teratas. Feng Feiran sedang duduk di sofa kulit di kamar, dengan kaki bersilang dan dalam suasana hati yang baik. Di seberangnya ada Su Yingsui. Saat ini, Su Yingsui sedang duduk di seberangnya, gaun malam putihnya masih utuh, tetapi tangannya diikat ke belakang dengan tali rami, terlihat sedikit malu. Di belakang Feng Feiran, ada 3 orang lainnya yang berdiri, yaitu Sun Shaogang, Li Chongshan, kepala keluarga Li, dan seorang lelaki tua tak dikenal. Feng Feiran menyesap Lafite 1982 dengan ekspresi mabuk dan kenikmatan.
Dia tiba-tiba membuka matanya dan tersenyum pada Su Yingsui. Tidak butuh waktu lama bagi Chen Feiyu untuk datang, tetapi tahukah Anda bahwa gedung Honghu ini dibangun oleh keluarga Sun? Ya, pengawasan mencakup segala arah, dan ada lebih dari selusin pembunuh bersenjatakan senjata di setiap lantai. Selain itu, ada gas beracun yang dibuat khusus oleh dokter hantu kami di koridor. Bisa dibilang gedung Honghu sudah memasang jaring. Selama Chen Feiyu berani turun tangan, biarpun dia Dewa Daluo, dia pasti akan mati tanpa dikuburkan. Sedangkan untukmu, setelah Chen Feiyu meninggal, aku akan menyiksamu sepuas hatiku. Setelah selesai berbicara, Fen Feiran dan yang lainnya tertawa. Wajah Su Yingsui langsung memucat dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat keluar jendela. Chen Feiyu, tolong jangan datang. Aku tidak layak untuk diselamatkan. Kota Mingji, villa keluarga Liu. Liu Yunfei sedang duduk di lobi villa, dalam keadaan terkejut. Maksudmu, sekte dokter hantu bersatu dengan keluarga Li dan keluarga Su, tidak hanya menculik Su Yingsui, tetapi juga memasang jaring untuk mengancam Chen Feiyu agar pergi ke gedung Honghu. Berita ini sangat berdampak sehingga bahkan Liu Yunfei yang berpengetahuan luas pun terkejut. Seorang pria parubaya dengan penampilan biasa berdiri dengan hormat 3 kaki di depan Liu Yunfei. Dia menurunkan alisnya dan berkata, berita ini benar sekali. Saya juga menghabiskan banyak upaya untuk menyelidikinya. Jika tebakan saya benar, sekarang Chen Feiyu seharusnya sedang dalam perjalanan ke gedung Honghu. Ekspresi Liu Yunfei rumit, dia terkejut, dan sedikit khawatir. Dia mengerutkan kening dan berkata, saya tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, sekte dokter hantu akan muncul lagi, tapi tidak apa-apa. Chen Feiyu sangat keras kepala bahwa dia benar-benar menyinggung perasaanku. Untuk terlibat dengan raksasa seperti sekte dokter hantu, ya, itu benar-benar kesalahannya sendiri. Pria parubaya itu bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Liu, organisasi macam apa sekte dokter hantu itu? Mengapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? Saya juga melihatnya di arsip keluarga Liu di Yanjing ketika saya masih muda. Sedikit ingatan muncul di mata Liu Yunfei, dan dia berkata, menurut catatan, sekte dokter hantu adalah organisasi yang sangat besar. Selalu misterius dan aneh. Para murid di bawah sekte memiliki berbagai keterampilan medis. Dia hebat, bertindak baik dan jahat, dan kejam dalam metodenya. Dia akan melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Yang paling penting, dia adalah pandai menggunakan segala macam teknik pembunuhan yang luar biasa. Pada saat itu, dia adalah organisasi jahat bersama dengan Hades. Sekte dokter hantu, Hades. Pria parubaya itu bertanya dengan heran. Hanya dengan mendengar namanya saja, dia tahu bahwa kedua organisasi ini bukanlah organisasi yang baik. Jika tidak ada hantu di dunia, bagaimana Hades bisa menertawakannya? Liu Yunfei tampak serius dan berkata dengan tegas, kalimat ini mengacu pada dua organisasi besar yaitu Sekte Dokter Hantu dan Hades. Saat itu, di Tiongkok, mereka benar-benar mencapai tingkat mengubah ekspresi mereka setelah mendengar suaranya. Hanya saja 19 tahun yang lalu, dunia bawah dimusnahkan, dan Sekte Dokter Hantu rusak parah dan memanfaatkan situasi untuk bersembunyi. Namun, tidak disangka bahwa hantu dokter sekte akan muncul lagi dan menangani Chen Feiyu dari awal, yang benar-benar membingungkan. Tapi ini sangat membingungkan kami. Untunglah, ada dokter hantu yang menangani Chen Feiyu, kali ini Chen Feiyu bisa, jangan terbang. Pria parubaya itu mengingatkan dengan cemas, Chen Feiyu adalah ahli tingkat master. Bahkan jika dokter hantu ingin berurusan dengan Chen Feiyu, saya khawatir itu tidak akan semudah itu. Liu Yunfei menyentuh dagunya dan bergumam, Anda mengingatkan saya. Anda segera mengirim 3 penembak jitu dengan keahlian menembak yang luar biasa untuk menyergap di sekitar gedung Honghu untuk mengamati pergerakan di gedung Honghu setiap saat. Jika Chen Feiyu jatuh ke dalam situasi putus asa, maka mereka akan memanfaatkannya. Beri tumpangan pada Chen Feiyu, jika Chen Feiyu memenangkan kemenangan besar, mereka akan segera mundur dan pastikan untuk tidak mengekspos diri mereka sendiri. Ya, Tuan Liu, ini pengaturan saya, pria parubaya itu menjawab dengan hormat, berbalik dan berjalan keluar. Liu Yunfei adalah satu-satunya yang tersisa di aula, dia tampak menyeramkan dan mencibir, Chen Feiyu, di depan jebakan yang dibuat oleh Sekte Dokter Hantu, bahkan jika Anda adalah master yang kuat, Anda tidak akan lolos dari kematian. Bab 244 rayakan terlebih dahulu, balas dendam besar akan terbalas.
Pada saat yang sama, gedung Honghu. Tuan Li, apakah Anda yakin anak buah Anda baik-baik saja? Fan Feiran bertanya dengan serius sambil duduk di sofa kulit. Dia harus memastikan bahwa rencana ini sempurna karena orang-orang bersenjata yang menyergap di koridor semuanya adalah bawahan keluarga Li. Dia menanyakan pertanyaan ini. Li Chongshan berkata dengan bangga, Tuan Muda Feng, jangan khawatir. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa sama sekali tidak akan ada masalah dengan mereka. Untuk melatih mereka, keluarga Li menghabiskan banyak uang dan mengirim mereka ke tim tentara bayaran di Eropa untuk pelatihan hidup dan mati. Mereka juga dilatih di medan perang di Timur Tengah. Dia telah bertempur di ketentaraan dan pastinya telah mengalami ratusan pertempuran. Awalnya, keluarga Li ingin menggunakan angkatan bersenjata rahasia ini untuk bersaing dengan keluarga Xie untuk mendapatkan hegemoni di dunia bawah tanah kota Mingji. Sekarang, Chen Feiyu akan digunakan untuk mengorbankan benderanya terlebih dahulu. Su Yingsue diikat dan duduk di sampingnya, wajah cantiknya tidak bisa tidak berubah. Saya tidak menyangka keluarga Li memiliki ambisi seperti itu. Jangan khawatir, selama Anda selesai berurusan dengan Chen Feiyu, Sekte Dokter Hantu kami akan membantu Anda menangani keluarga Xie. Fan Feiran tersenyum sambil membelai tangannya, dan pada saat yang sama menatap Sun Shaogang. Sun Shaogang segera berkata, gedung Honghu ini awalnya dimaksudkan sebagai gedung perkantoran perusahaan Sun. Semua jendelanya terbuat dari kaca anti peluru. Bahkan senapan sniper berperforma tinggi pun tidak dapat memecahkan jendela, jadi Chen Feiyu sama sekali tidak punya cara untuk memecahkannya. Mendobrak. Anda hanya bisa masuk melalui pintu masuk utama dan naik satu lantai dalam satu waktu. Pada saat yang sama, setiap lantai ditutupi dengan pengawasan 360 derajat tanpa titik buta. Selama Chen Feiyu muncul dalam jarak 100 meter dari gedung Honghu, dia pasti akan ditemukan. Ekspresi Su Yingsue berubah lagi, dan ada kekhawatiran mendalam di matanya. Bagus sekali. Fan Feiran mengangguk puas dan berkata sambil tersenyum, selain itu, setiap lantai dipenuhi dengan gas beracun yang dikembangkan oleh dokter hantu kita. Selama Chen Feiyu menarik napas, dia pasti akan menjadi lemah. Kita bisa biarkan saja kita membantai dia, Chen Feiyu pasti akan mati kali ini. Li Chongshan dan Sun Shaogang tertawa bangga. Fan Feiran masih ingin mengatakan sesuatu. Meskipun ia memiliki kepribadian yang keren dan sombong, ia sebenarnya sangat bijaksana. Selain jaring yang baru saja ia sebutkan, ia juga memiliki senjata rahasia, yaitu lelaki tua yang berdiri di belakangnya. Nama orang tua itu adalah Qiu Chunrong, dan dia sudah menjadi master setengah langkah. Fan Feiran sangat percaya diri. Bahkan jika Chen Feiyu beruntung dan benar-benar bisa mencapai puncak, dia pasti akan kelelahan dan terluka parah. Menghadapi master setengah langkah yang kuat, Chen Feiyu pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Segera, Fan Feiran menjentikkan jarinya, dan Sun Shaogang memahami dan menggunakan proyeksi 3 dimensi untuk memproyeksikan seluruh layar pengawasan ke layar lebar di depan. Tiba-tiba, seluruh situasi di dalam gedung Honghu mulai terlihat. Wajah Su Yingsue menjadi pucat karena dia melihat bahwa di setiap lantai, ada lebih dari selusin pria berpakaian hitam mengenakan masker gas, berpatroli dengan senjata dan peluru tajam, dan di setiap lantai, warna hijau muda yang melayang di udara terlihat samar-samar. Seharusnya adalah gas beracun yang disebutkan Fan Feiran. Fan Feiran menuangkan 2 gelas anggur merah dengan puas, dan meletakkan 1 gelas di depan Su Yingsue. Dia mendentingkan gelas dengan suara ding yang tajam, melihat jam tangan Vacheron Konstantin di tangannya, dan berkata sambil tersenyum, sekarang hanya tersisa 19 menit dan 21 detik telah berlalu, dan Anda akan segera dapat melihat bagaimana Chen Feiyu berlutut dan memohon belas kasihan di depan saya, Fan Feiran. Setelah selesai berbicara, Fan Feiran meminum semuanya dalam satu tegukan, merasa sangat bangga. Su Yingsue memiliki wajah muram dan sedingin es, dan berkata, kamu tidak perlu menyia-nyiakan usahamu. Tidak mungkin Chen Feiyu menempatkan dirinya dalam bahaya bagiku. Hampir tanpa disadari, Su Yingsue memikirkan tatapan menghina Chen Feiyu belum lama ini, dan menertawakan dirinya sendiri. Dia adalah dokter ajaib Chen yang bahkan dihormati oleh Tuan Guyiran. Di mata Chen Feiyu, saya, tunangan, mungkin tidak berarti apa-apa. Fan Feiran tidak khawatir sama sekali dan berkata dengan senyum kejam, jadi apa? Saya bisa terus menculik wanitanya. Jika Chen Feiyu tidak datang kali ini, saya akan menculik Han Muking.
Jika dia masih tidak datang, saya akan terus menculik wanita-wanita lain. Suatu hari dia akan datang. Su Yingsue tidak tahu kenapa, tapi dia selalu merasa tidak nyaman setelah mendengar nama Han Muking. Feng Feiran menuangkan 3 gelas anggur merah dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, mari kita rayakan terlebih dahulu bahwa balas dendam besarmu telah terbalas. Mari kita minum bersama." Ini semua berkat Guru Feng yang bertanggung jawab atas situasi secara keseluruhan. Li Chongshan dan Sun Shaogang mengangkat gelas mereka dengan penuh semangat dan hendak meminumnya. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh dari langit di luar gedung Honghu. Bab 245 Satu pedang menghancurkan jalan antara hidup dan mati. Suara apa itu? Feng Feiran tercengang, dan semua orang melihat keluar jendela. Di bawah malam, sebuah helikopter militer terlihat mendekat dari jauh dan diparkir secara diagonal di atas gedung Honghu. Kemudian pintu helikopter terbuka, memperlihatkan sosok dingin Chen Feiyu. Chen Feiyu tampak semakin kedinginan ketika dia melihat Su Yingsue diikat ke sofa melalui jendela besar dari lantai ke langit-langit di lantai 17. Su Yingsue tiba-tiba menjadi bersemangat dan bergumam, "Dia benar-benar datang ke sini untukku." Saat ini, Su Yingsue tidak tahu apakah dia senang atau khawatir. Feng Feiran tiba-tiba terkejut dan bahagia. Dia memegang gelas anggur erat-erat dengan tangan kirinya dan berkata dengan penuh semangat, "Chen Feiyu, ada jalan ke surga tetapi kamu tidak mengambilnya. Neraka tidak memiliki pintu dan kamu datang ke sini. Lakukan kamu pikir kamu bisa langsung masuk ke lantai atas ketika kamu datang dari atas. Benarkah?" Angan-angan. Saat berikutnya. Di bawah tatapan semua orang, Chen Feiyu melompat turun dari langit dan langsung menuju jendela dari lantai ke langit-langit di lantai 17. Sun Shaogang menggelengkan kepalanya dan mengejek, "Ini adalah kaca anti peluru jenis baru yang dikembangkan dengan bahan terbaru. Tebalnya 120 mm dan bahkan tidak dapat ditembus oleh peluncur roket kecil. Anda, Chen Feiyu, sebenarnya ingin memecahkan jendela dan masuk. Konyol, sungguh bodoh." Di bawah, ada ketinggian hampir 100 meter, jika Chen Feiyu tidak bisa menembus kaca anti peluru, dia pasti akan langsung jatuh. Su Yingsue tiba-tiba berseru. Melihat Chen Feiyu hendak menabrak kaca anti peluru yang tebal, tiba-tiba, Chen Feiyu berada di udara dan mengeluarkan pedang lembut dari pinggangnya. Tubuh pedang memancarkan cahaya dingin. Pedang itu dipenuhi dengan energi pedang. Chen Feiyu mengerutkan kening dengan dingin dan menyerang dengan pedang dalam sekejap, dengan ekspresi terkejut semua orang, kaca anti peluru yang awalnya kuat dibelah oleh pedang Chen Feiyu. Terjadi tabrakan, dan pecahan kaca yang tak terhitung jumlahnya berserakan di lantai. Chen Feiyu melangkah dengan kuat ke lantai 17, berdiri dengan bangga dengan pedang di tangan, mengabaikan Feng Feiran dan yang lainnya, menatap langsung ke arah Su Yingsue, menunjukkan senyuman lembut, dan berkata, "Jangan takut, saya datang." Meski hanya 5 kata, Su Yingsue ingin menangis dan menggelengkan kepalanya sambil terisak. Tiba-tiba, dia bangun dan berteriak kepada Chen Feiyu, "Cepat pergi, mereka telah memasang jebakan di sini." Chen Feiyu tersenyum tenang dan berkata, "Itu hanya seekor ayam dan seekor anjing." Baru kemudian Feng Feiran dan yang lainnya bereaksi, dan ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Sun Shaogang bahkan lebih terkejut dan berkata, "Ini. Bagaimana ini mungkin? Ini adalah kaca anti peluru yang bahkan peluncur roket kecil tidak dapat menembusnya. Bagaimana bisakah kamu membelahnya dengan pedang? Katak di dasar sumur, aku akan mengakhiri hidupmu dan mengirimmu ke reinkarnasi." Chen Feiyu mencibir, menjentikkan jarinya, dan energi pedang melesat ke udara. Dengan suara, letupan itu langsung menuju melalui dahi Sun Shaogang. Sebuah lubang darah sebesar ibu jari muncul di dahi Sun Shaogang, matanya ngeri dan dia langsung terjatuh, dia tidak bisa mati lagi. Chen Feiyu muncul di udara, seperti dewa, dan membunuh Sun Shaogang dengan satu jari, memimpin. Ekspresi Feng Feiran dan yang lainnya berubah lagi, Li Chongshan sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah. Su Yingsue membuka mulutnya karena terkejut, seolah sedang membaca dongeng. Hanya Qiu Chunrong, master setengah langkah di belakang Feng Feiran, yang terlihat tenang dan berkata dengan nada menghina, "Sungguh bagus untuk melepaskan kekuatan batin keluar, tapi itu hanya kekuatan Tong Yu akhir." Di depan dari tuan setengah langkah, dia seperti semut. Karena Chen Feiyu masih terlalu muda, dia secara tidak sadar tidak menganggap Chen Feiyu sebagai seorang master.
Feng Feiran merasa lega dan diam-diam senang karena berkat Qiu Chunrong dan kehadiran master setengah langkah ini, bahkan jika Chen Feiyu menerobos, hanya akan ada kematian. Memikirkan hal ini, Feng Feiran tersenyum arogan dan berkata, Chen Feiyu, kamu benar-benar melemparkan dirimu ke dalam jebakan. Selama kamu memberitahuku metode akupuntur 9 jarum Tianxing, aku bisa melepaskan Su Yingsui. Sedangkan untukmu, kamu harus mati. Chen Feiyu tiba-tiba menyadarinya dan berkata, ternyata sekte dokter hantu Anda adalah untuk 9 jarum gerakan surgawi. Tidak heran Chen Feiyu juga bertanya-tanya sebelumnya. Dia dan Feng Feiran tidak memiliki keluhan, jadi mengapa mereka menargetkannya seperti ini? Ternyata itu untuk 9 jarum gerakan surgawi. Setiap orang tidak bersalah, tetapi dia bersalah karena memiliki batu giok. Saya, dokter hantu, terkenal di dunia karena penyembuhannya. 9 jarum gerakan surgawi adalah metode pengobatan tertinggi. Dapat membuat orang mati hidup, dan daging serta tulangnya berwarna putih. Ini adalah keterampilan magis yang diimpikan setiap dokter. Chen Feiyu, sekarang Su Yingsui ada di tanganku, dengan patuh menyerahkan 9 jarum Tianxing, dan aku bisa melepaskannya. Bab 246, itu saja, kamu bisa pergi dan mati. Feng Feiran tampak bersemangat, berpikir bahwa dia akan segera mempelajari 9 jarum gerakan surgawi, dan merasa bersemangat di dalam hatinya. Jadi, kamu mengancamku? Chen Feiyu bertanya dengan alis terangkat, matanya dingin. Itu benar. Saya, dokter hantu, selalu melakukan apapun untuk mencapai tujuan saya. Jangan paksa saya melakukan hal-hal seperti membakar harpa dan merebus burung bangau. Dengan tawa sinis, Feng Feiran mengeluarkan belati tajam dan memegangnya. Dekat dengan wajah halus Su Yingsui, kurang dari 1 sentimeter. Bahkan kulit wajah Su Yingsui bisa merasakan dinginnya belati. Wajah Su Yingsui menjadi pucat, dia tidak takut mati, tetapi sebagai seorang wanita, terutama wanita cantik, yang paling dia takuti adalah cacat, ini lebih menyakitkan daripada membunuhnya, dan hidup lebih buruk dari kematian. Ekspresi Chen Feiyu dingin, matanya sedikit menyipit, matanya bersinar, dan dia berkata, saya, Chen Feiyu, menyukai minuman keras dan wanita cantik, tetapi saya tidak suka diancam. Chen Feiyu tahu betul bahwa begitu dia menyerahkan 9 jarum gerakan surgawi, Su Yingsui tidak akan memiliki nilai guna, dan dia takut akhirnya tidak akan jauh lebih baik dari sekarang. Aku khawatir aku tidak bisa membantumu, Feng Feiran mencibir. Di sebelahnya, Li Chongshan berencana mundur secara diam-diam dan memanggil 108 anak buahnya yang bersenjata dan peluru tajam untuk menghadapi Chen Feiyu. Dia baru saja menggerakkan langkahnya ketika tiba-tiba, dia melihat Chen Feiyu menatapnya dengan tatapan dingin yang menakutkan di matanya. Dalam sekejap, Li Chongshan tidak bisa tidak memikirkan kematian tragis Sun Shaogang. Udara dingin mengalir dari belakang dari tulang punggungnya sampai ke atas kepalanya, dan tiba-tiba dia terlalu takut untuk bergerak. Feng Feiran mengerutkan kening, tetapi dia tidak menyangka bahwa Chen Feiyu tidak akan mengambil tindakan keras dan berkata, Paman Qiu, biarkan Chen Feiyu ditangani olehmu. Ingat, beri dia nafas. Baik tangan atau kaki yang tersisa rusak tergantung pada suasana hati Paman Qiu. Su Yingsui memandang Chen Feiyu dengan ekspresi khawatir, dia baru saja mendengar bahwa lelaki tua ini mengira dia lebih kuat daripada Chen Feiyu. Qiu Chunrong melangkah keluar dengan tangan di belakang punggungnya, berdiri di antara Chen Feiyu dan Feng Feiran, memandang rendah Chen Feiyu, dan berkata dengan ringan, anak muda, di usia yang begitu muda, jarang sekali kamu bisa berkultivasi hingga tahap akhir Tongyu. Jenius, saya tidak tega jika Anda binasa di sini. Jika Anda tahu apa yang terjadi, bagaimana kalau menyerahkan teknik akupuntur 9 jarum Tianxing, lalu memotong salah satu lengan Anda, dan Anda bisa pergi dengan gadis ini? Apakah kamu sudah selesai berbicara? Chen Feiyu mengangkat alisnya dan berkata dengan tenang, jika kamu selesai berbicara, keluar atau mati. Qiu Chunrong sedikit marah dan berkata, Susi tidak sopan. Bukankah gurumu mengajarimu untuk bersikap sopan saat menghadapi orang yang lebih tua? Hanya kamu. Jika kamu berani mengatakan ini di depan tuanku, aku jamin kamu akan mati tanpa ada sampah yang tersisa. Mata Chen Feiyu menghina. Aku menyesalinya. Qiu Chunrong penuh amarah, dan pakaiannya beriak, dan dia berkata, aku menarik kembali janjimu untuk melepaskanmu setelah lenganmu patah. Aku akan menyiksamu, memelintir anggota tubuhmu, dan memilih lepaskan tendonmu.
hamstring, cabut lidahmu, buta matamu, dan buat kamu tidak bisa hidup atau mati. Mendengarnya saja Su Yingsui merasakan gelombang ketakutan dan mual, dan berteriak dengan cemas, Chen Feiyu, cepat pergi dari sini, aku tidak layak menerima penyelamatanmu. Kamu hanya perlu memperhatikan hal-hal di antara laki-laki. Badut-badut ini belum ada di mataku, Chen Feiyu memotongnya dengan sangat tegas. Sebagai wanita yang kuat, ini pertama kalinya Su Yingsui diinterupsi langsung oleh seseorang, namun anehnya, dia tidak marah. Qiu Chunrong mencibir, dan tiba-tiba berteriak, dengan suara, tusukan, seluruh kemejanya terbuka, memperlihatkan tubuh bagian atas berototnya. Hanya dengan melihat otot-otot yang kuat dan garis-garis halus di tubuh bagian atas, orang tidak dapat mengatakan bahwa Qiu Chunrong berusia 67 tahun. Saya berlatih Wei Jia Hongkuan. Sejak saya berusia 7 tahun, saya telah melembutkan tubuh saya dengan ramuan khusus dari Sekte Dokter Hantu. Dalam 60 tahun terakhir, saya tidak pernah jatuh satu hari pun. Hingga saat ini, saya telah mencapai tingkat master setengah langkah, dan tubuh fisikku hampir tidak bisa dihancurkan, sebanding dengan baju besi dan lonceng emas Heng Lian. Qiu Chunrong berkata dengan bangga. Fan Feiran merasa bangga karena Chen Feiyu sama sekali tidak memiliki peluang menang di depan Qiu Bo. Saat berikutnya, Qiu Chunrong mengeluarkan suara, berderak, di sekujur tubuhnya, dengan momentum yang menakutkan, namun ia tidak langsung menyerang karena ingin melihat ekspresi putus asa Chen Feiyu. Tanpa diduga, Chen Feiyu hanya memasang ekspresi tenang, berkata dengan lembut, oh, dan berkata, kamu telah selesai berbicara dan belum pergi, lalu kamu bisa pergi dan mati. Bab 247 Saya adalah Grandmaster. Kamu mencari kematian. Qiu Chunrong sangat marah. Dia tiba-tiba menendang tanah. Tubuhnya yang kuat seperti sambaran petir. Dia meninju Chen Feiyu dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga cahaya merah samar muncul di tinjunya yang disebabkan oleh gesekan dengan udara. Pada saat yang sama, diiringi dengan suara pop ledakan udara. Chen Feiyu berdiri di tempat dan tidak mengelak atau menghindar. Fan Feiran menunjukkan senyum bangga dan berkata, Paman Qiu adalah ahli tinju asing terkenal di Sekte Dokter Hantu kami. Kekuatan pukulan ini saja adalah puluhan ribu kilogram. Dia pernah menghantam pangkalan militer dengan satu pukulan. Setelah menghancurkan tank T-50 dan mengejutkan seluruh wilayah militer, Chen Feiyu hanya berada di tahap akhir Tongyu. Di bawah pukulan Qiu Bo, dia pasti akan mati. Setelah mendengar ini, Su Yingsui menunjukkan keputusasaan. Melihat pukulan Qiu Bo hendak mengenai tubuh Chen Feiyu, pukulannya begitu kuat hingga retakan muncul di tanah di bawah kaki Chen Feiyu. Tiba-tiba, cahaya pedang di depan Chen Feiyu melonjak, dan energi pedang yang kuat berubah menjadi zat seperti cahaya putih besar, menelan Qiu Chunrong dalam sekejap. Jeritan, lalu tenang kembali. Fan Feiran dan yang lainnya menunjukkan ekspresi nyeri. Su Yingsui menyaksikan dengan lebih gugup, ingin tahu apa yang terjadi dalam cahaya putih. Saat berikutnya, cahaya putih menghilang, dan Chen Feiyu berdiri di tempat, memegang pedang dengan bangga. Qiu Chunrong terjatuh, tidak bergerak, tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Ini karena Chen Feiyu tidak ingin membunuh siapapun di depan Su Yingsui, jika tidak, Qiu Chunrong akan langsung terpisah dari tubuhnya. Su Yingsui tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut, dan dia bahkan lupa tentang belati tepat di depan matanya. Ini tidak mungkin. Fan Feiran terkejut dan menunjukkan ekspresi yang tidak dapat dipercaya, Qiu Bo adalah master setengah langkah, dan dia juga master pelatihan eksternal. Kamu berada di tahap akhir, Tongyu, bagaimana mungkin mengalahkan Qiu Bo? Saya Grandmaster, Chen Feiyu berdiri dengan pedang di tangan. 4 kata sederhana, tapi meledak. Chen Feiyu sebenarnya adalah seorang Grandmaster. Fan Feiran sangat terkejut hingga dia hampir kehilangan cengkeramannya pada belati dan menjatuhkannya ke tanah. Li Chongshan langsung menghela nafas, wajahnya menjadi pucat, dia tahu betul bahwa tidak ada peluang untuk menang di depan pembangkit tenaga listrik tingkat master. Ada kebingungan di mata Su Yingsui, dan dia tidak tahu apa, Grandmaster, dalam kata-kata Chen Feiyu. Melihat Fan Feiran dan Li Chongshan, mereka tampaknya adalah tuan yang sangat kuat. Chen Feiyu, kamu benar-benar membuatku semakin bingung. Su Yingsui berpikir begitu. Chen Feiyu, tidak, Grandmaster Chen. Tiba-tiba, Li Chongshan tersenyum sedih dan berkata, ini salahku. Aku menyinggungmu. Aku rela mempertaruhkan nyawaku.
Aku hanya memintamu untuk melepaskan istri dan keluargaku. Chen Feiyu menatapnya dengan tenang, matanya tajam. Li Chongshan hanya merasa mata Chen Feiyu seperti anak panah yang tajam, meski jantungnya berdebar-debar, ia menatap Chen Feiyu dengan berani. Setelah beberapa saat, Chen Feiyu membuang muka dan berkata dengan tenang, saya berjanji, karena kamu masih laki-laki. Senyuman pahit muncul di sudut mulut Li Chongshan, dan dia perlahan berlutut di hadapan Chen Feiyu dan berkata dengan penuh terima kasih, Tuan Chen. Sosoknya sedih dan patah hati, meski berlutut, ia tetap menjaga martabat terakhir pria itu. Chen Feiyu berhenti memandangnya dan berjalan lurus menuju Su Yingsui. Sialan, Chen Feiyu sebenarnya adalah seorang Grandmaster. Siapa yang berani mempercayai Grandmaster muda seperti itu? Ekspresi Feng Feiran berubah drastis. Sun Shaogang meninggal, Qiu Chunrong mengalami koma, dan Li Chongshan tewas dalam pertempuran. Sekarang dia hanya bisa bertarung sendiri. Menghadapi master yang kuat, satu-satunya peluangnya untuk menang adalah Su Yingsui. Memikirkan hal ini, dia segera menempelkan pisaunya ke leher Su Yingsui dan berkata dengan panik, jangan datang. Jika kamu maju selangkah, aku akan membunuhnya. Bab 248 Kepala bergulir masuk. Chen Feiyu masih berjalan maju perlahan, mengabaikan Feng Feiran, dan tersenyum lembut pada Su Yingsui, jangan takut, saya punya 100 cara untuk menyelamatkan Anda sebelum dia mengambil tindakan. Yah, aku tidak takut. Su Yingsui tampaknya terinfeksi, dengan senyum tipis di bibirnya. Ekspresi Feng Feiran berubah drastis, dan dia merasa terhina. Namun, di depan Chen Feiyu, dia tidak memiliki keberanian untuk menggunakan pisau sama sekali, dan hanya bisa melihat Chen Feiyu berjalan selangkah demi selangkah. Chen Feiyu mendatangi Su Yingsui, bahkan tanpa melihat ke arah Feng Feiran, dia melepaskan ikatan tali dari tangannya, mengangkatnya, dan berjalan ke jendela. Wajah Su Yingsui memerah karena malu, tapi dia patuh seperti anak kucing, berbohong di punggungnya. Dalam pelukan Chen Feiyu, ada rasa soliditas khusus di hatinya. Selama seluruh proses, Feng Feiran menyaksikan tanpa daya tetapi tidak berani melakukan gerakan apapun karena Chen Feiyu adalah masternya. Di bawah Grandmaster, semua orang adalah semut. Qilian mengendarai helikopter dan sudah menunggu di luar jendela. Chen Feiyu memeluk Su Yingsui dan mengirimnya ke helikopter, membiarkan Qilian membawanya pergi terlebih dahulu. Kemudian, Chen Feiyu berbalik dan memandang Feng Feiran. Jantung Feng Feiran berdetak kencang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah, berteriak histeris, kamu telah menyelamatkan orang, apalagi yang ingin kamu lakukan. Chen Feiyu mencibir, memegang pedang panjang, dan berkata, saya di sini tidak hanya untuk menyelamatkan orang, tetapi juga untuk membunuh. Tiba-tiba, Feng Feiran merasakan niat membunuh yang tajam. Malam itu, darah mengalir kemana-mana di gedung Honghu. Ke-108 pria terlatih dari keluarga Li dibunuh dengan satu pedang. Pakaian Chen Feiyu bersih dan dia pergi dengan pedang di tangan. Kota Mingji, villa keluarga Liu. Terdengar suara pop. Dari aula, cangkir teh pecah ke tanah, dan teh yang sudah lama didinginkan mengalir ke seluruh lantai. Apa yang kamu bicarakan? Feng Feiran dari sekte dokter hantu sudah mati. Setelah menerima berita tersebut, Liu Yunfei terkejut dan menjatuhkan cangkir tehnya ke tanah. Pria parubaya berdiri di depannya, matanya juga menunjukkan ketidakpercayaan, dan berkata, tidak hanya Feng Feiran, tetapi juga Sun Shaogang, Li Chongshan, master setengah langkah yang kuat, dan 108 orang bersenjata lainnya di gedung Honghu, semuanya. Mereka semua mati di bawah pedang Chen Feiyu, dan darah mereka mengalir seperti sungai. Besok pagi, berita itu seharusnya sudah resmi menyebar, dan itu pasti akan menyebabkan keributan di kota Mingji. Kepala masuk, kepala masuk. Liu Yunfei menghela nafas kaget, dan berkata, bahkan Chen Feiyu dapat menembus jebakan yang dibuat oleh sekte dokter hantu, keluarga matahari, dan keluarga Li dengan satu pedang. Dia adalah benar-benar menakutkan. Ngomong-ngomong, penembak jitu yang kami kirim tidak ketahuan, kan? Inilah yang paling dikhawatirkan Liu Yunfei. Jika Chen Feiyu mengetahui bahwa dia adalah penembak jitu yang akan membunuhnya, maka dengan kekuatan mengerikan Chen Feiyu dan karakter pendendamnya, keluarga Liu di kota Mingji pasti akan mengalami bencana. Tuan Muda Liu, jangan khawatir. Begitu mereka melihat ada yang tidak beres, mereka segera dievakuasi tanpa ketahuan. Pria parubaya itu juga ketakutan. Itu bagus, itu bagus. Liu Yunfei menghela nafas lega,
lalu mencibir dan berkata, omong-omong, Chen Feiyu membunuh Feng Feiran dan Master setengah langkah. Sekte dokter hantu tidak akan pernah menyerah dan pasti akan melanjutkan untuk mengincarnya. Chen Feiyu dan Chen Feiyu bertarung sampai mati, dan Zhao Ximing, kepala keluarga Zhao di ibu kota provinsi, telah menghubungi sekte Qiu Jianxing dan mencari ahli dari sekte tersebut untuk keluar menangani Chen Feiyu. Dapat dikatakan bahwa Chen Feiyu terlihat bagus di permukaan, tetapi sebenarnya dikelilingi oleh musuh. Bahkan jika dia adalah seorang master, dia pasti tidak akan lolos dari kematian. Bab 249 Seberapa kuat Grandmasternya. Selamat sebelumnya, Tuan Liu, karena telah menyingkirkan musuh besar seperti Chen Feiyu, kata pria parubaya itu tepat waktu. Liu Yunfei tertawa puas. Meskipun kali ini dia gagal membunuh Chen Feiyu, suasana hatinya sedang baik ketika melihat Chen Feiyu memiliki musuh kuat lainnya. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi. Pria parubaya itu berkata, ada seseorang di luar yang meminta untuk bertemu, mengaku sebagai tentara naga ular keluarga ular, dan mereka di sini khusus untuk Chen Feiyu. Orang-orang dari keluarga Si. Orang-orang dari keluarga Si tidak mudah untuk diganggu. Liu Yunfei sedikit mengernyit dan berkata, silakan masuk dengan cepat. Pria parubaya itu menanggapi dengan hormat, berbalik dan keluar. Liu Yunfei mencibir dan berkata pada dirinya sendiri, sepertinya Chen Feiyu bahkan telah menyinggung keluarga Si. Saya tidak tahu apakah dia gila atau bodoh. Chen Feiyu tidak tahu bahwa tentara naga ular akan bersatu dengan keluarga Liu untuk menghadapinya. Setelah membunuh banyak orang, dia meninggalkan gedung Honghu, tetapi dia tidak langsung kembali ke Bei Villa, tetapi pergi kepada keluarga Xie. Ngomong-ngomong, alasan kenapa dia bisa naik helikopter militer ke gedung Honghu adalah karena dia meminjamnya dari keluarga Xie. Chen Feiyu tidak hanya kuat dalam seni bela diri, tetapi juga sangat cerdas dalam pikirannya. Ketika dia menerima telepon dari Feng Feiran, dia tahu betul bahwa Feng Feiran pasti akan memasang jaring di gedung Honghu. Meskipun dia tidak takut, waktu sudah habis menekan dan menyelamatkan Su Yingsui adalah yang paling penting, jadi dia langsung menelepon keluarga Xie dan meminjam helikopter sehingga saya bisa melihat semuanya dari atas. Dapat dikatakan bahwa Feng Feiran tidak kalah secara tidak adil dalam pertandingan ini, karena itu adalah pukulan ganda Chen Feiyu dalam hal kekuatan dan kecerdasan. Saat ini, Villa Xie. Di aula yang terang benderang, hanya ayah dan anak Xie Anxiang dan Xie Yongguo yang duduk. Tak satu pun dari mereka berbicara, dan suasananya khusyuk. Terutama Xie Yongguo, yang meminum teh demi cangkir, kehilangan semua kecanggihannya yang dulu. Tiba-tiba, Xie Yongguo membanting cangkir teh ke atas meja kayu cendana dengan kesal, dan berkata dengan cemas, ayah, Chen Feiyu menolak mengirimkan bantuan dari keluarga Xie kami dan hanya meminjam helikopter untuk pergi ke gedung Honghu sendirian. Bukankah itu terlalu sembrono? Ketika sekte dokter hantu muncul kembali di dunia, pasti akan menimbulkan badai berdarah. Meskipun hanya Feng Feiran yang ada saat ini, itu tidak boleh dianggap remeh. Selain itu, dengan dua ular lokal dari keluarga Li dan keluarga Sun di dekatnya, Chen Feiyu bisa dibilang master, tapi di sini, saya khawatir ini juga masih lama, dan masih belum ada kabar, apakah akan terjadi sesuatu pada Chen Feiyu. Berita bahwa Chen Feiyu adalah seorang Grandmaster diberitahukan kepadanya oleh Jiang Tianhu. Setelah mendengar berita tersebut, Xie Yongguo juga terkejut. Namun dalam analisis terakhir, dia bukanlah anggota dunia seni bela diri. Dia hanya mengetahui bahwa Grandmaster itu sangat kuat, tapi apa sebenarnya Grandmaster itu? Dia tidak punya gambaran intuitif tentang seberapa kuatnya, jadi dia sangat khawatir. Xie Anxiang berkata dengan tenang, jangan cemas, jangan panik. Chen Feiyu adalah master yang kuat. Dia bisa maju dengan energi pedang dan melawan ribuan tentara. Saat dia mundur, dia akan terbang untuk mengambil buku angsa liar dan mengejar Hongji jauh-jauh. Jelas bukan hal yang sama membunuh tuan yang kuat. Terlebih lagi, Chen Feiyu bukanlah orang yang gegabah. Jika tidak ada berita sekarang, itu adalah berita terbaik. Xie Yongguo merasa lega dan meminum secangkir teh lagi. Tiba-tiba, Chen Feiyu masuk dan berkata, saya di sini. Xie Yongguo segera berseru, dan seperti Xie Anxiang, dia berdiri dengan semangat. Xie Yongguo buru-buru menyapanya dan bertanya dengan cemas, apa hasilnya? Chen Feiyu melirik Xie Anxiang dan Xie Yongguo dan berkata dengan tenang, termasuk Feng Feiran, Qiu Chunrong, Li Chongshan, dan Sun Shaogang, total ada 112 orang di gedung Honghu, semuanya dibunuh dengan pedang.
Nada suaranya tenang, seolah sedang menceritakan masalah sepele. Tapi Xie Anxiang dan putranya terkejut. Feng Feiran dari Sekte Dokter Hantu, yang telah bekerja keras untuk memasang jebakan, sebenarnya dihancurkan oleh Chen Feiyu dengan satu pedang. Jika mereka tidak mendengarnya dari Chen Feiyu sendiri, mereka tidak akan pernah mempercayainya. Xie Anxiang dan Xie Yongguo saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Xie Anxiang menghela nafas dengan tulus, dia memang tuan yang kuat, aku mengaguminya. Chen Feiyu tersenyum ringan dan berkata, mereka hanyalah sekelompok ayam dan anjing, tidak layak untuk disebutkan. Tentu saja, Chen Feiyu dapat mengatakan ini, tetapi Xie Anxiang dan Xie Yongguo tidak berpikir bahwa Sekte Dokter Hantu adalah ayam dan anjing. Hanya ada satu alasan mengapa seluruh pasukan dimusnahkan, dan itu adalah Chen Feiyu. Terlalu kuat, dan dia sangat kuat. Bab 250 Naga Terbang di Langit. Xie Yongguo akhirnya memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan tuannya. Dia terkejut dan bersemangat pada saat yang sama. Wajahnya memerah, dia menggosok tangannya dan berkata dengan penuh semangat, Feiyu, bisakah keluarga Xie kita mengambil alih kekuasaan keluarga Li? Bagi keluarga Xie, keluarga Li adalah keluarga tingkat atas di kota Minji, kecuali keluarga Xie yang menguasai hampir sepertiga jalur kehidupan ekonomi kota Minji. Mereka telah bertengkar dengan keluarga Xie secara terbuka dan diam-diam selama ini dan bertahun-tahun, terutama di kota Minji dalam hal hegemoni di dunia bawah tanah kota Ji, keluarga Li bahkan lebih agresif. Sekarang, begitu Li Chongshan meninggal, keluarga Li tidak akan memiliki pemimpin dan rusak parah. Pasti akan berantakan dalam waktu singkat. Ini adalah kesempatan besar bagi keluarga Xie untuk mencaplok keluarga Li. Selama keluarga Xie mencaplok milik keluarga Li, keluarga Xie bisa menjadi kota Minji, Big Mac yang sesungguhnya. Oleh karena itu, Xie Yongguo sangat bersemangat. Chen Feiyu tidak tertarik dengan ini dan berkata, itu urusan keluarga Xie Anda. Jika Anda ingin mengambil alih properti keluarga Li, dan berapa banyak yang dapat Anda ambil, itu semua tergantung pada kemampuan keluarga Xie. Namun, saya punya satu syarat, saya akan mengampuni nyawa keluarga Li Chongshan, inilah yang saya janjikan pada Li Chongshan sebelum dia meninggal. Biarkan keluarga Li Chongshan pergi. Ini tidak sesuai dengan gaya kejam Xie Yongguo yang biasa, dan dia ragu-ragu. Tiba-tiba, Xie Anxiang mengangguk secara proaktif dan berkata, keluarga Xie telah menyetujui masalah ini. Feiyu, jangan khawatir, keluarga Xie tidak akan menyentuh keluarga Li Chongshan, dan juga akan menjamin bahwa mereka tidak akan khawatir tentang makanan dan pakaian. Selama sisa hidup mereka, Xie Yongguo tidak bisa menahan senyum pahit. Oke. Chen Feiyu berbalik, berjalan keluar, dan berkata pada saat yang sama, sesuai kesepakatan, saya telah membantu Anda menyelesaikan masalah dengan keluarga Li. Mulai sekarang, keluarga Xie tidak akan memiliki pesaing di kota Minji. Saya berharap keluarga Xie dapat tetap semangat, setelah kami menemukan jejak Sekte Dokter Hantu, kami akan segera mengambil tindakan. Ini adalah kesepakatan antara Chen Feiyu dan keluarga Xie. Sebelum Chen Feiyu pergi ke gedung Honghu, dia sudah berpikir jernih. Bahkan jika status Feng Feiran di Sekte Dokter Hantu tidak tinggi, itu tidak jauh lebih rendah. Jika dia membunuh Feng Feiran, dia pasti akan memiliki masalah yang tak ada habisnya. Bahkan jika dia tidak takut, akan ada masalah yang tak ada habisnya di sekitarnya. Wanita selalu dalam bahaya, jadi harus berhati-hati. Dan keluarga Xie adalah pasangan yang paling cocok, apalagi membicarakan hubungan mereka dengan Xie Xingxuan saja, keluarga Xie tidak bisa tinggal diam. Chen Feiyu berjalan keluar dari lobi villa ketika ponselnya tiba-tiba berdering setelah Chen Feiyu menjawab panggilan tersebut, suara bersemangat Cilian datang dari dalam, Tuan, saya telah menjaga semua orang di keluarga Sun. Setelah Cilian mengantar Su Yingsue ke Bei Villa dengan helikopter, dia pergi ke keluarga Sun dan melakukan pembantaian total. Oke, aku di rumah Xie, datang dan jemput aku. Chen Feiyu menutup telepon, tiba-tiba wajahnya menjadi dingin dan hujan mulai turun dengan ringan. Malam ini, ditakdirkan untuk menjadi kepala yang berguling-guling dan sungai darah mengalir. Setelah Chen Feiyu pergi, Xie Yongguo mengerutkan kening dan bertanya, Ayah, apakah kita benar-benar ingin melepaskan keluarga Li Chongshan? Memotong rumput tanpa menghilangkan akarnya akan menimbulkan masalah yang tak ada habisnya. Xie Anxiang berkata dengan serius, keluarga Li Chongshan hanya memiliki seorang ibu dan anak perempuan.
Apakah kamu masih takut mereka akan menjadi ancaman bagi keluarga Xie? Saya baru-baru ini mempelajari kitab perubahan di waktu luang saya, dan saya punya beberapa wawasan. Apa yang disebut hukum surgawi melarang meluap? Dalam beberapa tahun terakhir, keluarga Xie sudah terlalu lama makmur, dan saya punya firasat bahwa aneksasi keluarga Li kali ini akan menjadi puncak keluarga Xie. Namun kemakmuran pasti menurun, dan di bawah kemakmuran sering kali kehancuran mengintai, jadi saya sangat khawatir. Mulai sekarang, Anda harus dengan tegas menahan anak-anak keluarga Xie, mereka harus berhati-hati dalam perkataan dan perbuatan, dan tidak boleh menindas orang lain agar tidak menimbulkan bencana. Mengerti? Xie Yongguo tidak berpikir begitu, tapi dia tetap menjawab. Xie Anxiang melanjutkan, selain itu, Chen Feiyu sudah menjadi master di usia muda, dan pencapaiannya di masa depan pasti tidak terbatas. Tidak peduli apa, Anda harus berteman baik dengan Chen Feiyu. Bahkan jika keluarga Xie berada dalam masalah di masa depan, mungkin kamu bisa mengandalkan Chen Feiyu dan lewati itu. Xie Yongguo terkejut, dia tidak menyangka ayahnya, yang telah bertugas di militer sepanjang hidupnya, akan begitu menghargai Chen Feiyu. Xie Anxiang menghela nafas dan berkata, izinkan saya memberitahu Anda sebuah rahasia. Wang Hujun dari wilayah militer menyukai Chen Feiyu dan ingin Chen Feiyu bertugas di tentara. Wang Hujun membuat keputusan untuk memobilisasi helikopter militer di sini. Selain itu, pasukan wilayah militer sedang dalam perjalanan. Saat kami pergi ke gedung Honghu, kami akan memblokir gedung Honghu sepenuhnya untuk mencegah bocornya berita. Chen Feiyu pasti akan terbang seperti naga di langit di masa depan.